Bab 2841, Prajurit Ilahi Raksasa Emas Gelap. Saya juga punya perasaan yang sama. Ini bukan strategi yang biasa. Orang-orang dari Federasi Star Glory sepertinya menyiratkan bahwa tidak akan ada hari esok setelah hari ini, dan kita akan hancur setelah perang berakhir. Iblis mental itu menambahkan, meskipun kita tidak tahu berapa banyak sumber daya yang ada di sektor-sektor di bawah kendali Aliansi Sanctuary, berdasarkan jumlah sektor di awal dan banyaknya sumber daya di Federasi Star Glory, yang juga berada di tepi Lautan Bintang, kami memperkirakan bahwa semua sumber daya pasti telah digunakan untuk mempertahankan armada fuksi yang sangat besar di zona angkasa gelap yang setara dengan gurun. Ketertiban di belakang sudah diambang kehancuran, jika belum terjadi. Tetapi orang-orang dari Federasi Star Glory sama sekali tidak mempedulikannya. Mereka mengerahkan pasukan terkuat mereka di gelombang pertama dan sama sekali tidak mempertimbangkan pertempuran yang panjang. Perlu dicatat bahwa Imperium Manusia sejati mengendalikan ratusan dunia makmur di pusat Lautan Bintang. Tidak mungkin ia akan dikalahkan dalam perang strategis. Bahkan jika kekuatan utama Imperium dikalahkan, akan butuh waktu puluhan tahun untuk menduduki semua planet yang dapat dihuni dan menjaga ketertiban. Jika kita mengerahkan seluruh sumber daya kita dan menghabiskan pasukan kita dalam waktu yang singkat, bagaimana kita akan membereskan kekacauan ini bahkan jika Federasi Star Glory memenangkan perang? Ini ditakdirkan menjadi perang tanpa pemenang. Liao bergumam, bahkan jika Federasi Star Glory menang, mereka hanya akan membawa kehancuran bagi kedua belah pihak dan seluruh alam semesta. Sial, apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Apakah mereka mencoba menghancurkan semua umat manusia? Mungkin, iya. Iblis mental itu terdiam sejenak. Kemudian berkata dengan lembut, hancurkan seluruh umat manusia dan sambut kebangkitan para dewa. Beri ruang yang cukup bagi klan Pangu yang telah bangkit. Li Yao pun terdiam. Jiwanya terjerat oleh getaran yang luar biasa dan terbakar amarah. Tidak akan membiarkan mereka. Gelombang jiwa Li Yao memadat menjadi gigi-gigi tajam dan mencakarnya dengan brutal. Kelima lelaki tua itu sudah gila. Aku harus menghentikan mereka. Dengan bantuan pikiran telepati yang telah menjangkau lebih dari 1 juta kilometer jauhnya, Li Yao mundur ke Ultimate Rescue seperti tentakel sungguhan. Dengan kekuatannya yang terbatas, mustahil baginya untuk berhadapan dengan 5 benteng tertinggi pada saat yang bersamaan. Namun, sebagai pusat informasi yang menghubungkan 5 benteng tertinggi dan seluruh armada Fuxis, Ultimate Rescue, yang setara dengan rangka utama kapal luar angkasa, dapat membuat perbedaan. Jiwa Li Yao terbagi menjadi ribuan benang dan membanjiri setiap jalur dan setiap kabin Ultimate Rescue melalui kabel kristal dan tabung. Seperti virus yang mematikan, ia menyerang tubuhnya melalui pembuluh darah dan sarafnya. Target yang menjadi fokus perhatiannya adalah tempat-tempat yang lalu lintas dan datanya paling padat. Dalam pandangannya, target-target itu seperti pertemuan sungai yang berkilauan atau gunung berapi yang meletus. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Hah, apa ini? Jiwa Li Yao terhenti di sebuah hanggar yang luas. Dia berpikir dan meretas kamera kristal pemantau di atas hanggar. Dari tempat yang tinggi, dia bisa melihat sosok yang luar biasa dan megah, yaitu raksasa setinggi lebih dari 30 meter yang duduk di rak perawatan raksasa. Itu adalah prajurit dewa raksasa. Begitu kuat. Kegembiraan terpancar dari mata Li Yao. Dia belum pernah mempelajari prajurit raksasa di tempat suci sebelumnya. Prajurit raksasa itu berwarna emas tembus pandang. Itu bukan emas dangkal dan mencolok seperti yang dilihat Li Yao di elang emas, tetapi emas hitam yang glamor dan misterius. Bentuknya ramping dan elegan, bahunya sangat lebar, dan pinggangnya, yang terhubung ke bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh, sangat tipis. Bahkan memberi kesan bahwa seseorang dapat memegangnya di tangan seseorang. Yang aneh adalah bahwa struktur seperti itu tidak tampak rapuh sama sekali. Sebaliknya, ia menambahkan sedikit kelincahan dan kelincahan. Meskipun hanya duduk di sana, ia tampak membubung ke langit dan berenang di lautan bintang seperti kilat kemasan. 2 kumis emas yang panjangnya lebih dari 10 meter mencuat dari kepala belalang emas. Itu seharusnya antena yang dapat meningkatkan serangan mental pengguna secara signifikan. Saat ini, para ahli peralatan sihir dan boneka pemeliharaan yang tak terhitung jumlahnya tengah memanjat tubuhnya dan bekerja keras untuk mengangkat pelat baja dan penutup pemeliharaannya sehingga Li Yao dapat melihat dengan jelas struktur internalnya yang rumit. Meski terpesona dan takjub, dia juga bingung. Heart of Black Hole dan Arsonis-nya, yang tampaknya berada pada level yang sama dengan Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi, tidak memiliki tempat tinggal spiritual. Rumah spiritual adalah kokpit tempat pilot bisa merangkak masuk dan mengendalikan prajurit dewa raksasa. Secara umum, menurut ukuran dan level prajurit dewa raksasa, bentuk kediaman spiritual juga sangat aneh. Tidak semuanya ada di dada. Bagi beberapa prajurit dewa raksasa yang bentuknya aneh, yang tingginya kurang dari 10 meter, dan yang kediaman spiritualnya berdiameter kurang dari 2 meter, bukanlah hal yang aneh bila penggunanya harus meringkuk seperti bayi. Tetapi ketika Li Yao mengamati prajurit raksasa emas gelap itu dengan teliti, dia tidak menemukan ruang berdiameter setengah meter yang tidak bisa dimasuki oleh kurcaci. Kenapa tidak ada tempat tinggal spiritual? Li Yao sangat bingung. Lalu apa yang harus dilakukan pengemudi? Haruskah mereka berdiri di bahu prajurit dewa raksasa dan mengendalikannya dari jarak jauh? Namun, situasi di medan perang selalu berubah. Gangguan energi spiritual kedua belah pihak sangat kuat. Kontrol jarak jauh sangat tidak dapat diandalkan. Mereka akan macet dan terputus kapan saja. Aneh sekali desainnya. Aku jadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya master prajurit raksasa emas gelap itu? Salah satu dari 5 master hebat. Itu tidak benar. Tubuh asli dari 5 guru besar seharusnya tetap berada di benteng tertinggi mereka dan tidak akan pergi dengan mudah.
Bahkan jika mereka memiliki prajurit dewa raksasa mereka sendiri, mereka akan tetap tinggal di benteng mereka sendiri untuk pemeriksaan dan pemeliharaan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mengirim mereka ke komunikasi super dan kapal komando luar angkasa seperti Ultimate Rescue. Oleh karena itu, pemilik senjata emas gelap harus berada di Ultimate Rescue. Meskipun aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri penampilan luar biasa dari prajurit raksasa emas gelap itu, aku dapat mengatakan dari strukturnya yang tepat dan aura berbahaya yang dipancarkannya bahwa prajurit raksasa itu memiliki level yang sangat tinggi, jika tidak bisa dibayangkan. Lalu, siapa tuannya? Apakah tebakanku benar? Apakah benar-benar ada, Guru Agung ke-6? Liao memikirkan sesuatu dan mengetik tanda tanya besar. Dia menarik jiwanya dan mencari jejak keempat anggota pasukan yaksa. Ketika dia melakukan lompatan 4 dimensi, dia telah meninggalkan jejak samar dalam jiwa mereka berempat, yang memungkinkan dia untuk mengunci mereka seperti suar misterius. Chu Zixiao, Yun Haixin, Yuan Kou, dan Guan Qixing dibawa ke ruang perawatan yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan karakteristik mereka. Untungnya, mereka masih merupakan penganut setia para dewa dalam teori dan kontributor penangkapan Raja Boneka. Oleh karena itu, mereka tidak diperlakukan terlalu kasar untuk saat ini. Mereka hanya berbaring di kursi yang tertanam dengan prosesor kristal, unit peralatan magis, dan lengan, dengan chip persepsi saraf yang ditempelkan di dahi, pelipis, dan kepala mereka. Beberapa pria berseragam putih yang tampak seperti penyembuh meditasi sedang menanyai mereka. Tampaknya mereka telah terhipnotis. Namun, mereka semua memiliki jiwa yang kuat dan pikiran yang teguh. Liao memperkirakan bahwa akan memakan waktu beberapa hari sebelum mereka dimurnikan. 1,5 hari kemudian, menurut Master Zishan, akan tiba saatnya perang terakhir. Oleh karena itu, pemurnian, yang ditujukan kepada mereka harus ditunda. Liao masih punya cukup waktu untuk membantu Chu Zixiao dan yang lainnya membangkitkan diri mereka. Bukan hanya Chu Zixiao, bukan hanya Yuan Kou. Berpusat pada 4 anggota pasukan yaksa, pikiran telepati Liao menyebar dan segera menemukan banyak fasilitas yang mirip dengan kapsul cuci otak di kuil psikis. Deretan kepompong logam itu tersusun rapi. Meski ukurannya jauh lebih kecil daripada yang ada di kuil medium, aroma orang-orang yang meringkuk di dalamnya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat daripada aroma prajurit dan pekerja biasa. Mereka adalah pakar sejati. Seperti yang diharapkan Liao, Chu Zixiao dan anggota pasukan yaksa lainnya bukanlah satu-satunya yang diduga terinfeksi, yang perlu dibersihkan. Sangat mungkin semua orang yang berhubungan dengan Raja Boneka akan dikirim ke tempat ini. Pemurnian adalah salah satu alasannya. Yang lebih penting, virus yang ditanam Raja Boneka di otak mereka dapat dianalisis untuk menyimpulkan metode Raja Boneka, sehingga asal-usul dan hakikat Raja Boneka dapat diketahui. Liao mengumpulkan cukup informasi dan memperluas pikiran telepatinya ke bagian terdalam Ultimate Rescue dari ratusan kapsul cuci otak yang dingin. Sekarang, waktunya untuk mencari Raja Boneka dan 5 penguasa tertinggi. Di dunia informasi dan data, mereka sama menariknya dengan obor yang menyala di malam yang gelap. Aliran air yang berkilauan tak berujung membanjiri dari segala arah dan mencapai bagian depan Ultimate Rescue, yang seharusnya menjadi kokpit. Pikiran telepati Liao yang bercampur dengan data yang mengalir deras, tidak berarti apa-apa, bagaikan sebutir pasir di tengah banjir bandang. Lalu, dia melihatnya. Dia melihat prosesor kristal super yang tampaknya terbuat dari bintang-bintang. Itu adalah prosesor kristal super yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, baik di kedalaman kapal perang Nua maupun di bawah menara kristal emas. Kokpit Ultimate Rescue bagaikan kuil yang megah. Ribuan rune yang padat dan samar-samar terukir di dinding dan meluas hingga ke dek, saling terkait menjadi susunan rune raksasa yang menggambarkan seluruh alam semesta. Pada deretan rune kosmik, ribuan prosesor kristal literal melayang. Mereka berbentuk otak yang tak terhitung jumlahnya yang diukir dari kristal paling murni dan paling cemerlang. Bab 2842, Otak para Fuksi. Sebagian besar otak kristal terbagi menjadi 2 bagian, satu di kiri dan satu di kanan, seperti otak manusia. Melihat melalui kristal transparan, seseorang dapat mengamati secara samar-samar struktur otak, seperti tepi otak dan batang otak. Karena diukir dari kristal dan memancarkan warna-warna yang gemerlap, meskipun detail seperti kanal cerebrospinal tampak jelas, otak itu tidak memberikan perasaan jijik atau jahat. Sebaliknya, otak itu dipenuhi dengan kesucian berpikir. Sedangkan untuk otak kristal lainnya, otak itu tidak hanya jauh lebih besar dari otak manusia normal, tetapi juga memiliki berbagai bentuk. Beberapa otak terbuat dari 3 bagian berbeda yang dihubungkan oleh gugusan kristal tebal. Beberapa otak seperti tumor abnormal dengan benjolan tidak beraturan pada permukaannya. Beberapa otak tidak memiliki parit sama sekali. Sebaliknya, otak-otak itu penuh dengan lubang-lubang padat yang tampak seperti sarang lebah yang halus. Beberapa otak kristal bahkan berdiameter 1 meter. Sulit untuk membayangkan betapa besarnya otak itu jika memang itu ukuran aslinya. Itu pasti, otak iblis. Namun, apapun bentuknya, informasi dan data yang tak terbatas mengalir di dalam otak kristal secara perlahan, bertahan, dan bertabrakan. Busur listrik berwarna-warni menari di antara ribuan prosesor kristal. Benda-benda ini terlihat familiar. Liao bergumam pada dirinya sendiri. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan percaya diri, ingat sekarang. Kami menemukan potongan-potongan otak kristal yang serupa di peninggalan Kunlun Mystic Land. Namun semuanya hancur dan tak dapat diperbaiki. Ada hal serupa di kapal perang Nua di dunia suci kuno dan istana bawah tanah Pangu. Iblis mental menjelaskan, mereka sama-sama rapuh dan akan hancur saat disentuh pertama kali.
Banyak arkeolog dan ahli peralatan sihir pada saat itu percaya bahwa itu bukanlah peralatan sihir yang sangat presisi, melainkan sekadar karya seni yang diukir dari kristal yang dimaksudkan untuk pengorbanan. Tapi ternyata, kita semua adalah wetong. Benda-benda itu adalah prosesor kristal canggih di era purba, peralatan komputasi sihir paling canggih, dan sumber kata, kristal. Prosesor, Liao berseru, aku tidak tahu bahwa orang-orang dari Federasi Star Glory telah mengumpulkan begitu banyak prosesor kristal purba, secara rahasia dan merakitnya menjadi serangkaian prosesor kristal super untuk dijadikan inti jaringan pertempuran luar angkasa dan, dalang, peradaban lebah. Melihat otak kristal yang bersinar, Liao merasa bahwa dia sedang berhalusinasi. Setiap kapal luar angkasa di seluruh armada itu seperti neuron yang membentuk otak super dengan diameter jutaan kilometer. Inti dari otak super, Ultimate Rescue, adalah otak berukuran sedang. Inti dari Ultimate Rescue, rangkaian otak kristal di depannya, juga dipadatkan menjadi otak yang luar biasa oleh jalinan informasi dan busur listrik. Di dalam otaknya, masih ada otaknya. Di kristal berkilauan di depan matanya, misteri utama alam semesta Pangu dan warisan peradaban purba tampaknya tersimpan. Jika kata, dewa, benar-benar berarti sesuatu, mungkin mengacu pada pemandangan indah dan megah di depannya. Apakah ini, wajah asli sistem Fuxi? Liao sangat tertarik dengan fenomena aneh di depan matanya. Ia tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, hanya algoritma super yang disediakan oleh sistem Fuxi yang dapat mengendalikan begitu banyak otak kristal dengan kinerja luar biasa pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, hanya ketika otak kristal dengan kinerja luar biasa digabungkan, kemampuan komputasi paling kuat dari sistem Fuxi dapat dipicu. Ribuan kapal antariksa akan menjadi neuronnya, dan miliaran makhluk akan menjadi ujung sarafnya. Hei, sistem Fuxi sangat kuat. Bisakah kita menembus penghalang pertahanannya dan masuk ke intinya? Coba saja, otak yang paling cerdas sekalipun dapat terinfeksi bakteri dan virus dan menderita meningitis. Jangan terburu-buru, kata iblis mental itu. Saya butuh lebih banyak data untuk menganalisis struktur pertahanannya. Sementara iblis mental menganalisis sistem Fuxi, Liao memperluas pikiran telepatinya ke pusat kokpit di bawah susunan otak kristal. Seperti yang diharapkannya, Phantom Ocean, Sky Burning, Sharp Gold, Drywood, dan Earth semuanya berkumpul di sini. Tentu saja, kokpit Ultimate Rescue tidak terbuat dari daging dan darah mereka, tetapi itu juga bukan hantu 3D yang muncul ketika orang-orang biasa dari Federasi Star Glory sedang berdoa. Sebaliknya, itu adalah tempat di mana roh primordial, yang mengandung esensi, energi, dan kekuatan jiwa yang luar biasa, ditransmisikan melalui jaringan pertempuran luar angkasa. Liao dapat dengan jelas merasakan gelombang dahsyat yang dilepaskan oleh 5 idola Dharma. Mereka dapat memengaruhi materi dengan kesadaran mereka dan memanipulasi segalanya di Ultimate Rescue secara langsung. Di antara mereka, jiwa Master Phantom Sea dan Master Burning Sky, yang baru saja menekan Raja Boneka dari jarak ribuan tahun cahaya, masih dalam tahap pemulihan karena ledakan diri jiwa Raja Boneka. Namun jiwa ketiga guru lainnya bersinar bagai matahari yang terik. Di ruang medis di hadapan mereka tergeletak jasad Raja Boneka. Tim medis yang bersenjata lengkap, seolah-olah sedang berhadapan dengan musuh besar, menusuk kabel kristal berongga dan tajam ke otak Raja Boneka yang cacat dan membesar, lalu menghubungkannya ke prosesor kristal mainframe sistem Fuxi. Para dokter dan penyembuh meditasi menyuntikkan cairan nutrisi berkonsentrasi tinggi dan obat penguat ke dalam arteri utama di leher Raja Boneka untuk merangsang otaknya agar bangun. Ketika Liao memperluas pikiran telepatinya ke tempat ini, dia kebetulan melihat tubuh Raja Boneka itu kram hebat seperti mayat yang telah dialiri listrik. Tubuhnya memantul keras, hanya untuk ditekan oleh penghalang dengan busur listrik bertegangan tinggi. Pemandangan itu seperti orang mati dalam peti mati transparan yang mencoba hidup kembali. Suara-suara itu menakutkan sekaligus aneh. Kemudian, di atas kabin medis Raja Boneka, beberapa garis emas muncul dari udara tipis dan terjalin menjadi kubus panjang dan transparan. Ketika Raja Boneka itu mengalami kram paling hebat, Liao samar-samar melihat bahwa ada banyak sekali garis-garis cahaya yang mengalir keluar dari otak ke dalam kubus emas di atasnya. Seolah-olah kubus emas itu memiliki daya tarik yang tak tertahankan yang menarik keluar kesadaran dan diri sang Raja Boneka. Secara bertahap, bayangan kabur muncul di kubus emas dan berubah menjadi bayangan yang agak jelek dengan kepala besar dan tubuh kecil. Bayangan itu tampak seperti kecambah kacang yang memegang kentang. Kubus emas itu muncul begitu saja, tetapi seperti sel penjara transparan yang mengurung pria itu di dalamnya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa keluar. Ketika wajah hantu itu beralih ke kamera kristal pemantau di sudut kokpit dan dipindai oleh Liao, Liao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Itu memang Lu Qingchen, atau lebih tepatnya, Lu Qingchen di masa kemasannya. Ini adalah bentuk jiwanya. Ketika jiwa setiap orang meninggalkan tubuh mereka, itu akan muncul dengan cara yang paling egois. Tampaknya diri yang paling jelas di kedalaman kesadaran Lu Qingchen masih merupakan masa mudanya yang bersemangat tinggi, bukan? Yang kemudian menjadi iblis Lu Qingchen. Ketika ia menyadari bahwa jiwanya telah ditangkap dan dikurung dengan cara yang aneh, ia menyerah untuk berjuang. Sebaliknya, ia menempelkan jiwanya ke dinding emas yang cemerlang dan menatap kelima orang bijak itu. Matanya hampir sama dengan mata Lu Qingchen, pemuda yang dilihat Liao 100 tahun yang lalu. Matanya jernih dan penuh dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya tentang dunia. Pemilik mata seperti itu tampaknya melakukan pengamatan sederhana terhadap semua yang mereka lakukan. Bahkan jika tangan mereka berlumuran darah, itu sama sekali bukan kejahatan. Bahkan dalam situasi seperti ini, aku belum melihat tubuh asli kalian. Jiwa Lu Qingchen berkata dengan santai. Setelah diubah oleh sistem Fuxi, gelombang otaknya berubah menjadi suara yang agak kecewa.
Dirimu yang sebenarnya memang misterius. Apakah mereka benar-benar memalukan? Sebelum kelima guru agung itu mengajukan pertanyaan apapun, dia sudah mengeluh. Dilihat dari ketenangannya, dia tidak tampak seperti sedang berada di dalam penjara. Sebaliknya, dia tampak tengah melakukan percakapan spiritual dengan sang guru besar, diskusi akademis dan filosofis. Siapa kamu sebenarnya? Pemimpin dari 5 master tertinggi, Master Pan Tongxi, bertanya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana tepatnya kita menyelinap ke Sanctuary Alliance? Lu Qingchen menyeringai dan tertawa tanpa suara. Perang besar akan segera terjadi. Mengapa harus membuang-buang waktu dengan omong kosong seperti itu? Kau tahu aku tidak akan mengatakan apapun. Lu Qingchen mengangkat jari-jarinya yang tembus pandang dan menunjuk ke pelipisnya. Dengan ekspresi aneh, dia berkata, semua rahasia tersembunyi di kedalaman jiwaku. Jika kamu memiliki kemampuan, maka carilah sendiri jawabannya. Namun, kamu harus berhati-hati. Di kedalaman jiwaku, masih ada banyak virus yang ratusan kali lebih kuat daripada virus otak seperti kekecewaan, Glory, dan Taoti. Berhati-hatilah agar tidak terjerat oleh mereka saat kalian mencoba memasuki jiwaku. Jiwa kalian akan rusak total. Jika kau takut tertular olehku, kenapa kau tidak membunuhku sekarang juga dan menyelesaikannya? Oh, kau tidak ingin membunuhku. Selain latar belakang dan identitasku, kau juga ingin tahu metode pemurnian virus otakku. Lagi pula, Imperium manusia sejati menempati planet paling makmur di tengah lautan bintang. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan dalam satu pertempuran. Jika Anda dapat memperoleh virus otak saya dan memurnikannya, kemungkinan besar Anda akan menimbulkan badai virus di wilayah Imperium dan membuat warga Imperium menunggu kematian mereka atau binasa dalam pertikaian internal. Itulah alasan terpenting mengapa Anda tidak sabar untuk menangkap saya dan membawa saya ke sini, bukan? Karena itu, aku juga sangat penasaran. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Perang di antara kita belum berakhir. Ayo, biarkan aku melihat pemurnian dan penyelamatan-mu yang sebenarnya. Hahaha, Lu Qingchen tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Bab 2843, dengan cara yang sama. Master Pan Tongxi tampaknya telah meramalkan reaksinya. Dia tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya tetapi bertukar pandangan penuh arti dengan keempat master lainnya. Kemudian, ribuan rune muncul di depan Master Pan Tongxi. Master Pan Tongxi mengulurkan tangannya. Kelima jarinya berubah menjadi ratusan garis cahaya terang dan menyapu rune yang berputar. Ribuan otak kristal yang melayang di atas kepala semua orang segera bersenandung dan bersinar, seolah-olah mereka telah berubah menjadi makhluk hidup yang menari di bawah. Dukungan api spiritual dan sinar mistik. Ribuan garis emas tiba-tiba muncul di dalam kubus emas yang menyegel jiwa Lu Qingchen dan memotong jiwanya menjadi kubus seukuran dadu. Karena jiwanya tidak terlihat, mustahil baginya untuk dipotong-potong. Namun, itu berarti bahwa, retakan hebat, dan analisis mendalam, jiwa Lu Qingchen telah dimulai. Semut, tawa gila Lu Qingchen tiba-tiba berubah menjadi teriakan memekakkan telinga. Wajahnya sangat mengerikan saat dia dalam keadaan jiwanya. Mulutnya terbuka lebar sehingga wajahnya hampir terkoyak, dan organ-organ dalamnya yang virtual menyembur keluar dari tenggorokannya yang seperti lubang hitam satu demi satu. Yang lain, jiwanya bagaikan bunga yang mekar dan membusuk. Bahkan Liao merasa kasihan padanya saat mengintipnya. Kecepatan dan frekuensi benang emas semakin tinggi dan tinggi. Tidak peduli seberapa bengkok dan padatnya jiwa Lu Qingchen, ia akan terpotong, retak, dan dianalisis lagi dalam sekejap. Saat dengungan ribuan otak kristal semakin keras, jiwa Lu Qingchen semakin hancur dan terpelintir. Dia tidak dapat mempertahankan bentuk padatnya lagi dan berubah menjadi gumpalan kabut yang tidak berkilau. Sementara itu, banyak informasi dan data yang diekstraksi dari jiwa Lu Qingchen dan dikirimkan ke otak kristal melalui kabel kristal. Citra kelima guru agung itu pun melebur menjadi kecemerlangan otak kristal saat mereka membaca data itu dengan penuh semangat. Jangan pernah berpikir tentang itu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan rahasia di kedalaman jiwaku. Jiwa Lu Qingchen bagaikan obor yang menyala dengan kuat di tengah badai. Ia berjuang keras untuk melepaskan cahaya yang paling menyilaukan. Tidak ada yang tahu apakah ia berteriak atau tertawa dengan sedih. Aku manusia sejati. Aku tidak akan pernah tunduk pada belatung yang tumbuh dari mayat-mayat. Dewa dan setan. Kelima orang bijak itu mendengarkan tanpa emosi, tetapi ada kebingungan di mata mereka, seolah-olah mereka tidak mengerti bagaimana seorang manusia dapat begitu bertekad untuk melawan mereka. Liao bahkan semakin bingung. Dia hanya pernah merasakan perasaan seperti itu satu kali, ketika dia menyaksikan sang penggarap abadi Kouruo menerjang klan Pangu yang telah bangkit di alam misterius Kunlun. Memang benar bahwa dia dan Lu Qingchen adalah musuh bebuyutan. Dia bersikeras bahwa pria itu adalah orang berbahaya yang tidak dapat dimaafkan dan tidak ada kemungkinan untuk berkompromi atau bekerja sama. Akan tetapi, tidak peduli seberapa jahatnya Lu Qingchen, dia ada sebagai perencana manusia, dan benar-benar berbeda dari makhluk non-manusia di tempat suci. Selain itu, bentuk kehidupan Liao saat ini sangat mirip dengan Lu Qingchen. Metode yang digunakan oleh 5 guru kebijaksanaan untuk menghadapi Lu Qingchen juga dapat digunakan untuk menghadapi Liao. Liao sama sekali tidak merasa senang atau puas bahwa Lu Qingchen berakhir seperti ini. Kehidupan Lu Qingchen dan harga dirinya tidak seharusnya berakhir seperti ini. Lu Qingchen seharusnya ditangkap dan dibawa kembali ke federasi untuk diadili secara adil di tanah airnya. Kita tidak bisa membiarkan jiwa Lu Qingchen dipotong-potong oleh Guru Sisan. Liao berkata, jangan bicarakan perasaan pribadinya untuk saat ini. Jika kita terus menyiksanya seperti ini, jiwa Lu Qingchen akan dibedah dan dianalisis lapis demi lapis. Semua rahasia tentang dia, kita, dan Federasi Star Glory secara bertahap akan terungkap kepada Master Sisan.
Apapun yang terjadi, kita harus menghentikan interogasi, pembedahan, dan analisis Guru Zisan. Jangan terburu-buru. Tidakkah kau pikir Lu Qingchen tidak akan mudah ditangkap? Iblis mental itu terdiam cukup lama. Kemudian tiba-tiba berkata, sekarang aku agak mengerti rencana dan tujuan Lu Qingchen. Pada, Li Yao tercengang. Rencana apa? Pertempuran melawan armada angin hitam berjalan sesuai rencana. Apakah kamu masih ingat apa yang dilakukan Lu Qingchen dalam pertempuran itu? Tentu saja aku tahu. Saat itu, dia dengan sengaja mengungkapkan identitasnya sebagai agen ganda dan ditangkap oleh Panglima tertinggi armada angin hitam, yang menguncinya di kapal induk pusaran hitam. Dia diinterogasi dengan segala macam siksaan dan bahkan merasakan rasa sakit yang paling menyiksa di dunia. Li Yao berkata, sebenarnya, dia sudah siap untuk meninggalkan tubuhnya yang terbuat dari daging dan darah sejak lama. Namun, ketika para penggarap abadi menusukkan probe otak mereka ke otaknya dan memeriksa gelombang otaknya, dia mengunggah jiwanya ke prosesor kristal mainframe, Black Swirl, dan mengendalikan seluruh Black Swirl. Armada angin melewatinya. Hasilnya, prosesor kristal mainframe Black Swirl menjadi otak barunya, dan dia menyerbu otak Dark Knight Brightness lebih jauh melalui otak yang sangat besar itu. Dia mengubah Panglima tertinggi armada angin hitam menjadi bonekanya dan menjelek-jelekkan seluruh armada. Banyak immortal. Para pembudidaya berubah menjadi pembudidaya iblis dan kemampuan bertarung mereka meningkat secara signifikan. Jika saja kami tidak muncul di saat-saat terakhir dan menghancurkannya berkeping-keping saat kami sedang berbicara dan tertawa, rencananya pasti berhasil. Tunggu. Kenapa rencana ini terdengar begitu familiar? Maksudmu? Memang benar bahwa kegagalan pertempuran itu, bukanlah kejahatan perang, karena tidak seorang pun dapat meramalkan bahwa Anda akan memimpin 12 ahli dunia suci kuno ke pusat medan perang, bukan karena ada yang salah dengan rencana Mo Xuan dan Lu Qingchen. Semua orang di Federasi Star Glory tahu seluruh proses pertempuran, kata iblis mental itu. Tapi tidak ada seorang pun di Kekaisaran dan Aliansi Suci di pusat lautan bintang yang mengetahuinya sama sekali. Apakah benar-benar aneh bahwa Lu Qingchen mencoba meniru rencananya yang dirancang dengan cermat namun gagal? Oleh karena itu, sejak kemunculan kembali asosiasi hati dewa di awal, itu telah menjadi jebakan. Lu Qingchen sengaja melepaskan semua jenis virus otak sehingga 5 guru besar akan semakin memperhatikannya dan menganggapnya sebagai orang paling berbahaya di dunia. Riak jiwa Li Yao semakin cepat. Ketika waktunya tepat, dia akan membuat beberapa kasus yang mengejutkan dan meninggalkan jejak dengan sengaja sehingga orang-orang dari Federasi Star Glory akan menemukannya. Pada akhirnya, jiwanya akan meledak sendiri, dan dia akan ditangkap secara tidak sengaja. Tujuannya akan persis seperti yang diharapkan. Sama seperti saat dia ditangkap di Black Swirl. Dia akan mendekati kapal induk utama pasukan Federasi Star Glory dan 5 Grid Sage. Ya, hanya dengan menjadi penjahat paling berbahaya yang dicari oleh Aliansi Suci dan menyembunyikan rahasia yang dapat membalikkan situasi perang jauh di dalam jiwanya, dia dapat menarik perhatian dari 5 guru besar. Hanya dengan meledakkan jiwanya sendiri dan berpura-pura bahwa jiwanya terlalu hancur untuk menjadi. Dibedah dan dianalisis dapatkah ia meringankan kewaspadaan 5 guru besar. Iblis mental itu mencibir. Ketika 5 guru kebaikan menghubungkan prosesor kristal mainframe, sistem fuksi, ke otaknya dan melakukan analisis mendalam pada jiwanya, dia diberi kesempatan untuk merusak sistem fuksi. Ketika 5 guru kebaikan mengamati jiwanya. Dengan hati-hati, dia juga menatap ke 5 guru kebaikan itu dengan dingin. Selama aku mengendalikan sistem fuksi dan 5 guru kebaikan dengan cara yang sama seperti terakhir kali, bukankah aku akan bisa terbang ke langit dan menjadi pemimpin baru, peradaban kumbang semu. Aku akan bisa menyelesaikan usaha yang mengejutkan untuk menelan seekor gajah dengan ular. Tetapi, Li Yao merasa sulit untuk mempercayainya. Kompleksitas dan pertahanan, sistem fuksi, jauh lebih tinggi daripada prosesor kristal mainframe, Black Swirl. Level dari 5 guru kebijaksanaan terhebat juga jauh lebih tinggi daripada Dark Knight Brightness. Tepat sekali. Jadi, Lu Qingchen masih menunggu kesempatan yang bagus. Iblis mental itu menjawab, sistem, fuksi, dan 5 penguasa kebaikan jauh lebih maju daripada prosesor kristal armada angin hitam dan panglima tertinggi mereka, tetapi musuh yang akan mereka hadapi, pasukan Imperium Manusia Sejati, jauh lebih kuat daripada Tentara Federal. Pikirkanlah, kurang dari 48 jam lagi sebelum pasukan utama Aliansi Sanctuary, armada klan Fuksi, menyerang ibu kota. Saat itu, armada besar yang dapat menghalangi bintang-bintang akan melompat ke pusat sektor terminus Imperial dan memulai pertempuran terakhir yang bahkan lebih dahsyat. Lebih cemerlang dan kejam daripada ekspedisi Star Ocean Imperium 10.000 tahun yang lalu. Paling tidak, pada saat lompatan angkasa, bagaimana mengumpulkan pasukan secepat mungkin, bagaimana memerintah dan mengerahkan mereka, bagaimana menerobos jaring pertahanan Star Ocean Imperium, bagaimana menyerang Empyrean Terminus secepat mungkin, dan seterusnya. Semua pemrosesan militer, jumlah informasi yang sangat besar, dan turbulensi data akan memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada otak, sistem fuksi, dan 5 orang bijak agung. Pada saat itu, kemampuan komputasi, sistem fuksi, dan 5 orang bijak agung akan mencapai titik terendah. Firewall dari Nexus spiritual dan tembok pertahanan mental akan diserang dengan gila-gilaan oleh tentara kekaisaran juga. Mereka akan penuh dengan lubang dan diambang kehancuran. Bukankah itu Lu? Peluang terbaik Qingchen. Kedengarannya gila, tapi seperti yang kukatakan sebelumnya, sebagai jiwa sisa yang menyusup ke aliansi suci sendirian, ini adalah satu-satunya kesempatannya, sama seperti ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Tidak heran Lu Qingchen memilih waktu seperti ini untuk merilis virus favorit, dan virus amarah, yang baru untuk menciptakan kerusuhan yang ditonton semua orang.
Liao bergumam, jika dia datang lebih awal atau lebih lambat, dia tidak akan bisa menunggu momen paling menegangkan dari bentrokan hebat antara pasukan Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory. Dia pasti akan terjebak dalam perangkap. Orang ini benar-benar gila. Rencananya adalah pertaruhan tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia menari di ujung pedang berlumuran darah. Tingkat keberhasilannya bahkan tidak 1%. Bukankah kita juga berpikiran sama dengannya tentang sistem fuksi? Iblis mental itu tersenyum. Mungkin, kita adalah orang-orang yang sama seperti Lu Qingchen. Kita semua adalah orang gila yang tidak patuh hukum dan sembrono. Bab 2844, Serangan Armada Fuksi dimulai. Jadi, Li Yao tersenyum. Lu Qingchen menangis dan berteriak bahwa, manusia tidak akan pernah menyerah sekarang. Apakah kamu berakting? Kemampuan akting yang bagus. Itu belum tentu akting. Apa kau tidak menyadari bahwa orang ini suka digantung dan dicambuk? Mungkin dia punya hobi kecil ini. Untuk dapat menerima rangsangan yang tak tertandingi saat dicambuk dengan brutal, melepaskan kekuatan yang tersembunyi di kedalaman jiwanya, dan melambung ke puncak yang lebih tinggi, percayalah, di antara semua emosi negatif, rasa sakit, jelas merupakan sumber kekuatan. Sangat gila, Li Yao diam-diam mendecak lidahnya. Namun, betapapun rumitnya rencananya, dan betapapun dahsyatnya sumber kekuatannya, kali ini dia telah salah perhitungan, karena dia telah mengabaikan dua faktor kunci selain dari 5 guru besar kebaikan. Pertama, keberadaan kita. Kedua, penguasa senjata raksasa emas gelap. Kita tidak perlu membicarakannya. Tapi siapakah penguasa prajurit raksasa emas gelap itu? Mengapa dia ada di Ultimate Rescue, dan bagaimana dia menunggangi prajurit raksasa tanpa tempat tinggal spiritual? Aku punya firasat samar bahwa penguasa prajurit raksasa emas gelap itu adalah dalang sebenarnya di balik layar. Ya, belalang sembah itu mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung Oriole di belakangnya. Tuan besar adalah jangkrik, dan Lu Qingchen adalah belalang sembah itu. Sekarang, mari kita lihat siapa yang menjadi burung Oriole, kita, atau tuan dari senjata raksasa emas gelap itu. Musuh mungkin memiliki ribuan prajurit di bawah komando mereka, tetapi keuntungan terbesar kita adalah kemampuan sembunyi-sembunyi kita, kata iblis mental itu. Tidak ada yang tahu keberadaan kita sampai sekarang. Oleh karena itu, strategi terbaik kita adalah terus mengintai di tempat ini dan menunggu Lu Qingchen dan penguasa raksasa emas gelap itu. Senjata untuk memperlihatkan wajah mereka yang mengerikan. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan ketika kedua belah pihak terluka parah. Kalau begitu, mari kita beri mereka rasa obatnya sendiri. Liao bergumam, terakhir kali di Federasi Star Glory, Lu Qingchen lah yang mengambil keuntungan dari konflik antara Federasi dan Armada Angin Hitam. Kali ini, akhirnya giliran kita untuk bersembunyi di belakang Lu Qingchen dan membiarkan orang itu memimpin. Ketika kita mengetahui situasinya, kita akan keluar dan raih manfaatnya. Berpikir seperti ini, Liao menarik sebagian besar pikiran telepatinya, hanya menyisakan seutas pikiran telepati, yang setipis rambut, untuk melingkari kamera kristal pemantau di jembatan dan mengamati adegan keterampilan akting gila Lu Qingchen. Saat ini, jiwa Liao telah berpindah dari tangki laba-laba ke prosesor kristal rangka utama di bengkel. Kemampuan komputasinya 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Menggabungkan informasi yang telah diambilnya dari sistem fuksi, dan mengingat pola transmisi informasi dan protokol interaksi data seluruh armada, Liao memulai sesi pelatihan baru. Dia mengubah keadaan jiwanya dan memperkuat jiwanya sesuai dengan model sistem fuksi. Itu adalah perasaan yang misterius dan indah. Semakin ia dilatih, semakin jauh ia dari standar manusia tradisional. Dia tiba-tiba berubah menjadi setitik debu dan merangkak menjadi boneka spiritual jauh di dalam pesawat luar angkasa, mengamati dunia monoton di sekelilingnya dengan kamera kristal yang dingin dan kusam. Kemudian, berubah menjadi seluruh lautan bintang. Ratusan ribu pesawat antariksa berubah menjadi ratusan ribu gugusan pusaran data yang berkedip-kedip yang mengalir, berputar, terbelah, dan mengembun dalam inderanya. Setiap bagian data bagaikan hujan meteor yang menyala dan cemerlang yang menabrak jiwanya secara brutal. Kehidupan adalah informasi. Kehidupan adalah aliran data. Seluruh alam semesta tidak lain hanyalah lautan informasi dan data yang bertabrakan, melonjak, menyatu, dan berubah. Untuk sesaat, Liao memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kalimat itu. Ketika dia menjelajahi lautan informasi dan membaca, serta menganalisis setiap kapal luar angkasa di armada sesuai keinginannya, dia bertanya pada dirinya sendiri sejenak apakah dia masih seorang manusia atau tidak. Akan tetapi, siapakah yang dapat mengatakan dengan pasti seperti apa seharusnya rupa manusia? Dari mikroorganisme paling primitif hingga jamur bawah laut, dari pakis dan serangga lumpur di bawah abu vulkanik hingga monyet di hutan dan kera telanjang di tulangan dan semen, kehidupan tidak pernah berhenti berevolusi. Apakah kera telanjang, bentuk kehidupan paling sempurna tanpa sedikit pun modifikasi? Apakah itu titik akhir evolusi? Tentu saja tidak. Jalan umat manusia adalah lautan bintang, atau bahkan ruang dimensi tinggi di luar alam semesta 3 dimensi. Itu adalah dunia baru yang penuh dengan perubahan yang menakjubkan dan tak terduga. Mereka harus berevolusi selangkah demi selangkah hingga tidak dapat dikenali atau bahkan mengerikan. Perbedaan antara manusia masa depan dan manusia modern mungkin bahkan lebih besar daripada perbedaan antara manusia modern dan trilobita. Para pembudidaya berdiri di puncak peradaban manusia. Tentu saja, mereka harus berada di garda terdepan dan menjelajahi arah evolusi terlebih dahulu. Eksplorasi semacam itu pasti akan disalahartikan, dibenci, atau ditentang oleh banyak orang. Di puncak itu sepi. Para ahli di era kepemimpinan ditakdirkan untuk kesepian. Dalam keadaan pikiran yang luar biasa sekaligus sunyi ini, Liao tiba-tiba agak memahami Lu Qingchen.
Masa depan dan masa kini adalah sepasang kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Evolusi berarti perubahan. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk perubahan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan damai dan tenang. Memang benar bahwa Lu Qingchen dan Mo Xuan terlalu tergesa-gesa, tetapi kapankah evolusi pernah kekurangan penjelajah yang tergesa-gesa? Siapa yang dapat secara akurat menentukan kapan tidak terlalu tergesa-gesa dan kapan sempurna untuk evolusi yang sempurna? Tidak seorang pun tahu kapan waktu evolusi akan tiba. Tak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka tidak akan tersesat di jalur evolusi. Namun seperti kata pepatah, memahami tidak berarti menyetujui. Mungkin evolusi berarti berdarah, tetapi Liao ingin menumpahkan darahnya sendiri terlebih dahulu, dan Lu Qingchen ingin menumpahkan darah semua orang kecuali darahnya. Itulah perbedaan terbesar di antara mereka. Kalau begitu, mari kita mainkan peran kita sebaik mungkin. Mari kita saling bertabrakan dengan brutal dan tentukan masa depan peradaban umat manusia dengan darah, tulang, dan jiwa kita. Lalu, kita akan membiarkan masa depan miliaran tahun kemudian memutuskan apakah kita benar atau salah. Dengan pikiran telepati, semua pikiran telepati itu mundur. Jiwanya bagaikan bunga yang diukir dari kristal. Bunga itu tembus pandang dan mengalir dengan emas dan darah. Keyakinannya tidak pernah begitu jelas, teguh, dan kuat. 24 jam berikutnya berlalu. Astaga, 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 astaga. Gambar-gambar, Ultimate Rescue, dan bagian lain dari armada Fuxis sangat jelas dalam riak jiwanya. Dia tahu situasi para anggota Federasi Star Glory seperti punggung tangannya. Lu Qingchen masih disiksa. Ia sangat kesakitan hingga jiwanya tercabik-cabik. Ia lemah bagaikan cacing tanah yang telah dikeringkan di bawah sinar matahari dan tidak dapat dikumpulkan lagi. Jiwanya dibedah menjadi banyak data dan dimasukkan ke dalam basis data, sistem Fuxi. Liao bertaruh pasti ada sesuatu yang tersembunyi dalam data tersebut. Awalnya, kelima guru itu terus memantau keadaannya, karena khawatir dia akan melakukan hal yang tidak baik. Namun, setelah sehari semalam disiksa, jiwanya hampir hilang sepenuhnya. Lu Qingchen tidak bisa berbuat apa-apa selain melawan dan mengutuk. Kelima guru itu kini kurang waspada. Perang besar akan segera terjadi. Lagi pula, mereka memiliki banyak urusan militer yang harus diurus. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghabiskan seluruh waktu mereka pada Raja Boneka, Lu Qingchen. Pada awalnya, 5 orang bijak agung yang mengambil tums untuk memantau Lu Qingchen. Lambat laun, jumlah orang semakin mengecil. Pada akhirnya, ketika semua rahasia di dalam otak Lu Qingchen hendak diekstraksi, 5 orang bijak agung menghilang begitu saja, meninggalkan tim medis dan para penyembuh meditasi melanjutkan interogasi mereka. Bodoh, Liao berpikir dalam hati. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa pemilik senjata emas gelap itu belum muncul, dia sangat khawatir. Dia belum tahu siapa orang idiot itu. Adapun Chu Zixiao, Yun Haixin, Yuan Kou, dan Guan Qixing, keempat anggota pasukan yaksa, mereka dikirim ke dalam 4 kepompong logam setelah percakapan panjang yang menghipnotis serta pemeriksaan seluruh tubuh, perawatan, dan disinfeksi. Liao dapat merasakan bahwa otak mereka terhubung ke prosesor kristal mereka dan terintegrasi ke dalam dunia, sistem Fuxi, di mana data besar dipertukarkan secara instan. Liao memperkirakan bahwa mereka menghapus ingatan beberapa hari terakhir sehingga mereka melupakan pengaruh Raja Boneka. Liao diam-diam merasa cemas, tidak tahu apakah dia harus mengambil tindakan dalam sistem Fuxi untuk mengingatkan keempat anggota pasukan yaksa tentang sesuatu. Yang menepis gagasan itu adalah situasi armada Fuxi. Dimulai dari jam ke-31, armada-armada Fuxi yang tengah bersiap untuk bertempur tiba-tiba mengendur. Semua, lebah prajurit, dan lebah pekerja, berlutut di tanah dan berdoa dalam hati. Gelombang otak mereka yang tumpul berkumpul bersama seperti semburan es dan mengalir menuju 5 benteng tertinggi. Kemudian, mereka berkumpul di penyelamatan tertinggi, melalui benteng tertinggi. Pesan yang mereka kirim adalah berharap para dewa akan memberkati mereka dan membantu mereka memenangkan pertempuran terakhir. Kemudian, prosesor kristal mainframe dari semua pesawat antariksa meningkatkan kemampuan komputasi mereka secara maksimal. Gel penyangga disuntikkan ke dalam kabin satu per satu. Semua orang berjongkok di kursi yang tampak seperti kulit telur dan membiarkan gel menutupi mereka. Unit daya kapal antariksa berangsur-angsur meredup, tetapi unit lompatan antariksa semakin panas dan terang. Kompartemen mesin mengirimkan energi tak terbatas ke unit lompatan antariksa. Berpusat di bagian tengah, seluruh kapal perang berangsur-angsur menjadi bengkok dan transparan. Mereka bagaikan jutaan kerikil yang dilempar ke kolam. Riak-riak menyebar di permukaan air yang tenang. Semua pesawat antariksa bergetar dan berkilauan dalam riak-riak itu. Bahkan ribuan otak kristal di anjungan, Ultimate Rescue, yang membawa Fuxi System, juga bergetar hebat. Mereka mengirimkan data yang melonjak dan mengeluarkan perintah yang serius dan kejam ke semua prosesor kristal mainframe di kapal antariksa. Kekuatan utama aliansi Suaka, armada klan Fuxi, akhirnya akan melancarkan serangan mematikan ke jantung imperium manusia sejati. Bab 2845, Erosi Ruang 4 Dimensi. Liao telah mengalami lompatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat riak luar angkasa berskala besar seperti itu melonjak di antara bintang-bintang gelap secara bersamaan. Rasanya seperti sejuta gajah, tidak, sejuta dinosaurus besar yang ganas dan haus darah berusaha menusuk jarum kecil pada saat yang sama. Liao tidak bisa membayangkan berapa banyak kristal dan bahan bakar yang telah dihabiskan orang-orang aliansi Sanctuary untuk merencanakan lompatan luar angkasa skala super besar dan berapa banyak kemampuan komputasi yang telah mereka gunakan untuk menyebarkan begitu banyak kapal luar angkasa dan benteng tertinggi yang sebesar asteroid untuk mentransmisikan massa objek ke jarak beberapa tahun cahaya secara bersamaan.
Di samping itu, Li Yao sangat menyadari bahwa dengan massa material yang begitu padat yang saling melompat, tidak peduli seberapa rumit pengaturannya, tidak peduli seberapa baik tindakan pengamanannya, dan tidak peduli seberapa beruntungnya mereka, setidaknya beberapa persen kapal antariksa akan hancur. Beberapa dari mereka melompat ke planet dan bintang di sektor terminus Imperial, dan beberapa dari mereka tumpang tindih dengan kapal antariksa lain di ruang 4 dimensi. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di tingkat atom, membuat banyak kapal antariksa di dekatnya menghilang bersama dengan awaknya. Akhir yang kejam dan tak terlukiskan sudah cukup untuk membuat anggota kru manapun, apakah mereka seorang kultivator atau seorang kultivator abadi, menolak serangan bunuh diri tersebut. Hanya anggota Sanctuary yang tidak punya kesadaran diri dan menganggap dirinya hanya lebah pekerja atau lebah prajurit kecil di tengah kawanan, atau bahkan sel yang tidak penting, yang mampu menggunakan taktik gila dan tak kenal takut seperti itu. Li Yao tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan alam semesta 3 dimensi di sekitarnya terkoyak oleh riak-riak hitam yang melonjak gila-gilaan. Ruang yang stabil terpelintir dan kabur. Api knalpot yang berkilauan berubah menjadi kaleidoskop warna-warni. Dia dan seluruh armada-armada fuksi memasuki ruang 4 dimensi lagi. Kali ini, Li Yao punya pengalaman. Mereka seperti kelompok ikan pertama yang naik ke daratan. Mereka secara bertahap berevolusi menjadi amfibi dan menguasai kemampuan untuk bergerak bebas di rawa. Menelan dan mengunyah potongan-potongan ruang 4 dimensi sama alaminya dengan bernapas baginya. Data yang tak berujung membanjiri dirinya. Firewall dari semua prosesor kristal mainframe armada hancur berantakan di ruang 4 dimensi, yang sama sekali tidak menghalanginya. Li Yao hendak mengambil kesempatan untuk merangkak kegugusan prosesor kristal super yang mengusung sistem fuksi, tetapi sebuah anomali halus menghentikannya tepat waktu. Rasanya seperti seekor ular berbisa yang bersembunyi di celah terdalam telah merasakan keberadaan jenisnya sendiri. Hah, Li Yao berpikir cepat dan mengarahkan pikiran telepatinya pada keempat anggota pasukan yaksa. Di ruang 4 dimensi, kepompong logam yang menyegel Cu Zixiao dan yang lainnya telah runtuh sepenuhnya, berubah menjadi garis-garis cahaya keperakan yang perlahan-lahan mengelilingi tubuh mereka. Tubuh mereka seperti mata air yang darinya jiwa mereka berkembang seperti air. Li Yao menemukan bahwa 4 aliran racun yang mirip dengan pikiran telepatinya mengalir keluar dari jiwa Cu Zixiao dan yang lainnya dan melintasi semua penghalang menuju kokpit. Aku Raja Boneka, Lu Qingchen. Li Yao merenung sejenak dan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak heran orang itu begitu percaya diri sehingga dia meledakkan jiwanya dan berpura-pura terluka parah. Dia juga membiarkan 5 master tertinggi membedah dan mempelajari jiwanya yang tersisa tanpa perlawanan apapun. Ternyata, dia telah menyembunyikan kekuatan paling jahat dalam jiwanya di dalam otak keempat anggota pasukan yaksa. Kapan tepatnya itu terjadi? Benar, mungkin alasan mengapa dia melepaskan virus amarah dalam kerusuhan, kecerahan abadi, dan mengubah seluruh kota kecerahan menjadi rumah jagal bukan hanya untuk menarik perhatian sang bijak agung, tetapi juga untuk merusak otak keempat anggota pasukan yaksa dan menanamkan yang paling kritis. Virus sungguhan yang dapat menembus firewall, sistem fuksi, dan pertahanan mental sang bijak agung. Atau mungkin, lebih awal dari itu, dalam ledakan besar, Light Chaser, dia telah merusak otak Cu Zixiao dan yang lainnya melalui serangan mental dan merahasiakannya. Baru pada saat ini, ketika armada fuksis memasuki keadaan dekomposisi ruang 4 dimensi dan pertahanan prosesor kristal dan otak manusia berada pada taraf minimum, sehingga dia melancarkan serangan mematikan itu. Manusia adalah makhluk hidup di dunia 3 dimensi, dan prosesor kristal juga merupakan peralatan ajaib di dunia 3 dimensi. Memasuki dunia 4 dimensi tiba-tiba merupakan momen yang paling rentan dan rentan. Saat Li Yao berada di Federasi Star Glory, dia pernah mengalami serangan mental dari Mosuan sang iblis luar angkasa saat melompat ke angkasa. Jika Li Yao tidak terbangun tepat waktu, dia akan terseret ke dunia spiritual oleh Mosuan dan akan dikutuk selamanya. Metode Lu Qingchen mirip dengan Mosuan Ru. Secara alami, ia memiliki kemampuan untuk menyebarkan virus di dunia 4 dimensi dan merusak otak. Namun, sangat disayangkan bahwa dia bertemu dengan Li Yao lagi. Li Yao, yang telah ditingkatkan sepenuhnya dan tekniknya bahkan lebih tinggi darinya. Menyembunyikan jiwanya dalam aliran data yang kacau, Li Yao mengamati gerakan Lu Qingchen dengan dingin. Keempat aliran racun hitam menyelinap ke kokpit dan merayap ke dalam ribuan otak kristal bagaikan ular berbisa. Meskipun ribuan otak kristal merupakan perlengkapan sihir terhebat dari peradaban purba, kemampuan bertahannya di ruang 4 dimensi tidak berbeda dengan prosesor kristal yang disempurnakan oleh manusia. Li Yao dapat melihat dengan jelas bahwa satu demi satu otak kristal telah rusak oleh racun dan berubah menjadi hitam. Selain itu, kegelapan menyebar seperti virus, dari satu otak kristal menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16, dari 16 menjadi 32, meningkatkan jumlah infeksi secara eksponensial. Dalam sekejap, lebih dari 30% otak kristal telah terkontaminasi oleh aroma misterius Lu Qingchen. Sebelumnya, sistem fuksi telah menyerap informasi dari jiwa Lu Qingchen yang hancur. Namun, karena semakin banyak otak kristal yang terinfeksi, sistem fuksi terus menuangkan data ke dalam jiwa Lu Qingchen, menyusun kembali jiwanya yang putus asa dan membuatnya lebih mendominasi daripada sebelumnya. Lu Qingchen mengambil risiko besar dengan melakukan teleportasi hebat. Li Yao berpikir dalam hati, 5 guru besar hanya mengira bahwa pemuda dengan otak yang cacat dan bengkak itu adalah tubuh asli Lu Qingchen. Meskipun Lu Qingchen adalah iblis luar angkasa, jiwa dan otaknya tidak dapat dipisahkan saat ia merasuki pemuda itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa Lu Qingchen adalah iblis surgawi dari Nexus spiritual. Dia telah menguasai kemampuan untuk berpindah-pindah antara otak manusia dan prosesor kristal secara bebas dan untuk hidup di Nexus spiritual.
Dia telah menukar otak sayuran muda itu dengan prosesor kristal mainframe dari sistem fuksi. Jika rencananya berhasil, seluruh armada fuksi akan menjadi tubuhnya. Rencana seperti itu sungguh mengerikan. Jiwa Liao gelisah untuk waktu yang lama sebelum dia menahan keinginan untuk menghentikan Lu Qingchen sekarang juga. 5 guru besar tidak mungkin 5 babi yang tidak menyadari rencana arogan seperti itu. Mungkin lebih baik jika dia menunggu sampai Lu Qingchen dipukuli sampai babak belur sebelum dia keluar untuk memanfaatkan situasi. Mungkin saat itu, dia bisa menyelesaikan urusan Lu Qingchen yang belum selesai dan mengubah seluruh armada klan fuksi menjadi tubuhnya, tubuh burung nasar Liao. Namun, kelima guru bijak itu tampak seperti 5 babi bodoh. Lu Qingchen hendak menyelesaikan invasi penuh ke sistem fuksi, tetapi mereka tetap tidak menunjukkan respons. Terlebih lagi, racun Lu Qingchen mengalir ke otak 5 orang bijak agung melalui jalur khusus hubungan spiritual antara penyelamatan tertinggi dan 5 benteng tertinggi. 5 utusan para dewa juga tidak menyadari ada yang salah. Tidak mungkin, kan? Mungkinkah kelima orang ini hanya tahu cara bermain trik? Mungkinkah mereka cukup beruntung untuk mendapatkan kekuatan dari reruntuhan purba, dan itulah sebabnya mereka menjadi oracle? Faktanya, mereka tidak seperti ahli manusia sejati yang telah melalui penempaan. Keyakinan mereka dan meredam perjuangan yang kejam. Liao berpikir dalam hati, sekarang rencana Lu Qingchen sudah berhasil, apa yang dia tunggu? Berhenti sejenak, Liao memperoleh jawaban tanpa diingatkan oleh setan mental. Dimengerti, dia sedang menunggu saat ketika armada-armada fuksi menyingkirkan ruang 4 dimensi dan melompat ke pusat sektor terminus Imperial. Ini seperti pendaratan di pantai. Saat kapal pendarat mencapai pangkalan pantai musuh, mereka pasti akan diserang oleh senjata api paling ganas dari para pembela. Pertahanan mereka berada pada titik terlemahnya. Saat ini, Lu Qingchen baru saja menyelesaikan prosedur memasang virus. Saat itu adalah kesempatan yang tepat bagi wabah virus untuk merebut armada klan fuksi. Pikiran itu baru saja terlintas di benak Liao ketika dia merasakan ruang di sekitarnya bergetar. Kaleidoskop itu runtuh dan mengeras, lalu kembali ke tampilan normalnya. Ruang 4 dimensi menyusut dengan cepat menjadi ruang 3 dimensi lagi. Mereka telah tiba, begitu cepat. Liao berpikir dalam hati, benar. Armada-armada fuksi telah mengintai di dekat sektor terminus Imperial untuk waktu yang lama. Tentu saja, akan butuh waktu puluhan tahun untuk menempuh jarak beberapa tahun cahaya dengan kecepatan jelajah normal. Namun dalam lompatan luar angkasa, itu hanya akan memakan waktu sesaat. Aku bertanya-tanya, para penjaga. Sektor terminus Imperial, Little Ming dan Wen Wen. Ledakan, 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 ledakan. Sebelum Liao menyadari apa yang sedang terjadi, badai ledakan telah dimulai. Mereka seperti semangkuk besar es batu yang dituangkan ke dalam minyak mendidih, yang langsung memicu reaksi paling hebat. Meskipun sebagian besar prajurit tentara kekaisaran terjebak dalam lumpur perang saudara dan jauh dari ibu kota, garis pertahanan ibu kota, di bawah pembangunan dan modifikasi Xiaoming, Wen Wen, dan Raja Tinju, mengambil langkah besar menuju pertahanan otomatis. Dengan ide, menebus kualitas dengan kuantitas, mereka telah menyebarkan ranjau kosmik yang tak terhitung jumlahnya dan pesawat ulang-alik bersenjata tak berawak di pinggiran ibu kota. Mereka bahkan telah menggabungkan ranjau dan pesawat ulang-alik bersenjata untuk menghasilkan banyak bola besi besar yang sangat magnetis dan dapat berlari dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi. Ketika mereka merasakan riak-riak ruang angkasa yang tidak normal, mereka akan menyerbu keluar dan menempel pada kapal perang musuh yang belum diperbaiki, sebelum mereka meledak dan musnah bersama musuh. Bab 2846, mengetahui segalanya. Peralatan sihir peledak diri yang serupa ada dalam rangkaian pertempuran Imperium dan Federasi. Namun, mereka ditanamkan dengan chip pintar dan dikendalikan oleh algoritma logika Super Xiaoming dan Wen Wen. Kelincahan dan kerusakan dari bola besi besar kebijaksanaan, yang ditingkatkan 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka seperti sel darah putih di dalam tubuh manusia. Begitu mereka menemukan penyusup, mereka akan segera menyerbu ke depan dan melindungi musuh tanpa memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Ini hanyalah garis pertahanan pertama sektor terminus Empyrean. Ada 9 garis pertahanan yang serupa. Dengan perhitungan Xiaoming dan Wen Wen, serta perencanaan yang cermat dari kekaisaran selama 1000 tahun terakhir, setiap titik buta sektor terminus Imperial telah diblokir. Dimanapun musuh melompati, mereka akan dibombardir. Tanpa ampun dari segala arah. Belum lagi, meskipun pasukan pengawal kekaisaran yang dipimpin oleh Janda Permaisuri, Li Linghai tidak setajam armada koalisi Lei Chenghu dan Boss Bai, mereka tidak akan ragu untuk mengorbankan bola meriam dan nyawa mereka ketika mereka dihadapkan pada situasi putus asa di mana Imperium berada di ambang kehancuran. Liao merasa dirinya telah jatuh ke dalam magma. Jenis yang masih meletus. Pada tingkat mikroskopis, dia tampaknya dapat melihat bahwa kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi Sanctuary terjerat oleh ranjau kosmik dan drone sebelum mereka dapat pulih dari keadaan sebelumnya. Tumor merah tua bermunculan satu demi satu. Dalam beberapa detik, seluruh kapal luar angkasa itu hancur berkeping-keping dalam serangkaian ledakan yang mengguncang bumi. Puing-puing pesawat antariksa yang terkena ledakan itu memercik ke pesawat antariksa di dekatnya seperti hujan meteor, memicu reaksi berantai yang merusak. Dia juga melihat bahwa, di dalam kapal-kapal luar angkasa yang terpelintir dan jalur-jalur serta kabin-kabin yang tak terhitung jumlahnya, api dan ledakan menghancurkan semua yang menghalangi jalan mereka seperti kereta kristal berkecepatan sangat tinggi yang tergelincir. Banyak orang dari Federasi Star Glory baru saja berdoa kepada dewa-dewa mereka sebelum mereka berbalik dan binasa dalam jurang kehancuran. Bahkan kelima benteng tertinggi itu terjebak dalam kondisi canggung saat bepergian melalui ruang 4 dimensi.
Mereka tidak dapat memindahkan massa 10 triliun ton ke sektor terminus imperial untuk sementara waktu. Oleh karena itu, mereka diserang oleh para pembela seperti badai. Setengah lingkaran raksasa. Bola-bola api menyembul keluar dari permukaan benteng. Material yang terbakar tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari celah-celah seperti tentakel patah yang berjuang dan melambai tanpa daya. Pada tingkat makroskopis, atau lebih tepatnya, tingkat data dan informasi, data yang mengalir dalam jaringan ruang angkasa ratusan kali lebih padat daripada sebelumnya. Di bawah campur tangan para penjaga, data berubah dari tetesan air hujan yang jatuh menjadi kabut yang kabur. Keadaan menjadi kacau, membingungkan, dan kotor. Sulit untuk mengambil informasi yang berguna. Bahkan pikiran telepati Liao pun terhalang ketika mencoba menjangkau kapal antariksa di dekatnya. Seolah-olah rawa informasi tempat dia berada telah berubah dari lumpur menjadi batu. Dia hanya bisa mencoba mengumpulkan data yang telah dikirim ke Ultimate Rescue melalui campur tangan musuh. Dalam 3 menit sebelum lompatan luar angkasa ke sektor terminus imperial, armada terbaik Federasi telah kehilangan 7.422 kapal luar angkasa. Ratusan ribu kapal luar angkasa lainnya telah kehilangan kontak dengan kapal induk utama dan berteleportasi ke tempat lain di sektor terminus imperial. Beberapa dari mereka bahkan tewas di antara bintang-bintang. Namun, kekalahan itu masih dalam harapan kelima guru besar. Menghadapi banyaknya korban, moral anggota Sanctuary Alliance tidak terpengaruh sama sekali. Moral mereka telah terkunci pada nilai tertentu. Dengan keterlambatan para korban, kapal-kapal luar angkasa yang tersisa di Sanctuary memanfaatkan waktu untuk menyingkirkan gangguan riak-riak angkasa. Mereka mengerahkan perisai dan sistem interferensi magnetik dan mencoba menghubungkan aliran data mereka ke jaringan pertempuran angkasa untuk memulihkan komando dan ketertiban. 5 benteng tertinggi melompat keluar dari ruang 4 dimensi satu demi satu dan menyerang garis pertahanan sektor terminus imperial secara brutal. Inilah momen yang paling krusial. Seperti halnya pertempuran sejuta kapal luar angkasa, di zona luar angkasa 7 lautan, jika pasukan yang dipaksa melompat dapat menahan pemboman hebat dari para pembela dan berkumpul kembali sebelum seluruh armada runtuh, kemenangan akan lebih dari setengahnya terjamin. Yang paling menguntungkan bagi para penyerang adalah, terlepas dari perbedaan berat dan daya tembak, tekad tempur penduduk Sanctuary 10.000 kali lebih kuat daripada pasukan koalisi para bangsawan. Liao melihat bahwa aliran data dalam bentuk busur listrik ratusan kali lebih terang daripada sebelumnya di antara ribuan otak kristal di Ultimate Rescue. Dirangsang oleh busur listrik, semua otak kristal bergetar hebat. Rune super kecil yang terukir di dalam dan luar otak kristal bersinar cemerlang. Rune itu keluar dari cangkang dan berkembang menjadi bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang tak terduga. Beberapa otak kristal bahkan berubah menjadi oranye terang, seperti baja merah membara, yang menunjukkan bahwa suhu telah mencapai batas dan asap putih mengepul. Jelaslah bahwa, untuk mencari dan memerintahkan semua kapal antariksa di bawah komando mereka untuk mengatur kembali jaringan pertempuran antariksa di bawah pemboman para pembela, kemampuan komputasi, sistem fuksi, telah ditingkatkan secara maksimal. Jika ditingkatkan 1 poin persentase, itu akan meledak. Gambar 5 guru agung muncul di sekitar sistem fuksi lagi. Mereka semua mengerutkan kening dengan serius dan berkomunikasi dengan data, sistem fuksi, dengan gila-gilaan. Jelas, jiwa mereka akan terkuras, dan otak mereka berada pada titik terlemahnya. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun Liao hanya menonton dengan dingin dari samping, mustahil baginya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Pikiran bahwa kedua anaknya, Xiaoming dan Wen Wen, yang berada di bawah tekanan luar biasa dari armada klan Fuxi membuat hatinya terasa panas karena cemas. Tunggu, Xiaoming dan Wen Wen. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Liao bergumam pada dirinya sendiri, jika ini benar-benar sektor terminus Empyrean, dan armada-armada Fuxi telah melompat ke sini untuk melawan para penjaga kekaisaran, bagaimana mungkin aku tidak merasakan keberadaan Xiaoming dan Wen Wen sama sekali ketika campur tangan kedua belah pihak begitu kuat. Dengan baik, iblis mental itu setuju. Sepertinya memang begitu. Sebelum pemboman, konfrontasi medan magnet energi spiritual adalah prioritas. Hasil dari konfrontasi medan magnet energi spiritual pada dasarnya menentukan hasil pertempuran. Itu adalah akal sehat dalam pertempuran luar angkasa. Selain itu, kekuatan Xiaoming dan Wen Wen adalah intrusi spiritual Nexus dan konfrontasi energi spiritual. Ketika kami mendiskusikan strategi pertahanan sektor terminus Imperial dengan Xiaoming, Wen Wen, dan Li Linghai, kami berfokus pada konfrontasi energi spiritual karena kurangnya prajurit. Di lautan bintang yang luas di sekitar terminus Empyrean, menara spiritual yang padat dan peralatan sihir pengganggu spiritual Nexus ada di mana-mana. Dimanapun musuh muncul, mereka akan langsung dijebak dan diserang. Dengan kemampuan Xiaoming dan Wen Wen, saya khawatir tidak banyak jaringan komando taktis di seluruh Pangu Universe yang dapat menahan intrusi mereka. Namun saat ini, meskipun pemboman yang kami rasakan sangat dahsyat dan tampaknya telah mengubah seluruh medan pertempuran luar angkasa menjadi sepanci bubur yang telah terbakar habis dalam sekejap mata, tidak ada tanda-tanda Xiaoming atau Wen Wen sama sekali. Tidak mungkin. Yaitu, ada hubungan misterius di antara kita. Itu adalah sesuatu yang dapat menembus semua gangguan dan penghalang dan tidak dapat diputus dengan mudah. Li Yao sangat yakin, selama ini adalah sektor terminus Empyrean, kita pasti bisa merasakan keberadaan Xiaoming dan Wen Wen. Jadi, ini bukan sektor terminus Empyrean, kata iblis mental itu dengan dingin. Meskipun kesimpulan yang mengejutkan itu dibuat oleh mereka berdua bersama-sama, Li Yao masih tercengang karena kebiasaan. Kalau bukan sektor terminus Empyrean, lalu di mana? Secara intuitif setuju dengan kesimpulan iblis mental itu, Li Yao bahkan lebih bingung.
Apakah ada tempat dengan daya tembak pertahanan yang begitu kuat yang dapat melancarkan perang yang mengguncang bumi dan apokaliptik terhadap kekuatan utama aliansi Sanctuary, armada klan Fuxi? Saya tidak tahu, tapi saya harus mengoreksi Anda. Iblis mental itu menjawab, saat ini, kami tidak yakin apakah Armageddon yang mengguncang bumi sedang terjadi di luar sana. Kami hanya merasakan bahwa perang Armageddon sedang terjadi di luar sana. Lebih tepatnya, banyak data telah dikirimkan ke Ultimate Rescue, membuat kami merasakan bahwa perang Armageddon sedang terjadi di luar. Lagi pula, kita tidak punya mata, telinga, atau organ sensorik lainnya saat ini. Kita hanya bisa mengandalkan data yang dikumpulkan dan dianalisis di Spiritual Nexus untuk menyimpulkan apa yang terjadi di dunia nyata. Kita akan percaya apapun yang ditunjukkan data tersebut. Bahkan dengan mata dan telinga, semua yang Anda lihat dan dengar hanyalah serangkaian data. Selama data tersebut dimanipulasi, kebenaran bisa saja terdistorsi. Li Yao terdiam lama sekali. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud setan mental. Apakah maksudmu kita telah jatuh ke dalam ilusi super, di mana semua yang kita lihat dan rasakan adalah palsu dan tervirtualisasi oleh data yang dirusak? Bahwa armada klan Fuxi sama sekali tidak melompat ke sektor terminus imperial, dan tidak ada pertempuran sengit di luar. Apakah ini jebakan? Sampai saat ini, Li Yao masih ingin tersenyum. Untungnya, ini sepertinya bukan jebakan bagi kita. Seolah-olah sambaran petir telah menyambar langit jiwanya, membuat tiap riak jiwanya menjadi berkilau dan bening. Saat seseorang melihat jebakan musuh dan memindai serta menganalisis data dan informasi yang melonjak gila-gilaan di sekeliling mereka, seseorang akan segera menyadari kepucatan dan kepalsuan data tersebut. Memang benar dia tidak berada di sektor terminus Empyrean, karena dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang seluruh sistem pertahanan sektor terminus Empyrean, dan dia mengetahui gaya taktis Xiao Ming dan Wen Wen seperti punggung tangannya. Gaya taktis dan ideologi pertahanan keduanya. Orang-orang kecil itu terus-menerus bertabrakan dan mengembun dengan Li Yao. Data perang yang dikirimkan dari dunia luar tampak rumit dan intens, tetapi sebenarnya, data itu agak terlalu sederhana dan kasar. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kelicikan dan kelicikan Li Yao. Tidak, itu adalah perasaan kelincahan dan kelancaran. Jadi, ini sebenarnya pertarungan palsu. Li Yao bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini pertempuran palsu yang disimulasikan oleh 5 master hebat di dunia data dengan kemampuan komputasi super, sistem Fuxi. Dengan kata lain, pada kenyataannya, jiwa mereka dan firewall, sistem Fuxi, tidak diserang sama sekali. Kemampuan komputasi mereka jauh dari kata sempurna. Dieksploitasi semaksimal mungkin. Bab 2847, titik cahaya. Ledakan. Saat Li Yao menyadarinya, suara gempa bumi bergema di kompartemen mesin di bagian belakang, Ultimate Rescue. Perisai spiritual runtuh seperti bendungan yang dilanda banjir. Aliran data terbakar seperti api yang tak terkendali. Semua data yang mengalir di Spiritual Nexus menunjukkan bahwa kapal induk armada Fuxis diserang oleh para pembela dengan gila-gilaan. Dari ribuan otak kristal yang mengambang di tengah kokpit, puluhan, bahkan ratusan, akhirnya meledak setelah menimbulkan suara retakan. Beberapa di antaranya jatuh ke tanah, sementara yang lain meledak begitu saja di udara. Pecahannya beterbangan kemana-mana dalam lengkungan yang berkilauan. Bahkan patung Dharma dari 5 guru agung tampaknya terluka parah. Mereka mengerang dan meredup. Berubah dari gambar sebening kristal menjadi asap yang tak terduga. Sekilas, baik Gridmaster maupun sistem Fuxi berada pada titik terlemahnya. Tetapi sekarang Li Yao telah melihat celah musuh, jiwanya secara alami mampu mengungkap ilusi dan menemukan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Ledakan dapat dipalsukan. Hal-hal seperti runtuhnya perisai spiritual secara tiba-tiba atau kerusakan pada pesawat antariksa dapat disimulasikan dengan cara merusak dan mendistorsi data. Seperti Li Yao, Lu Qingchen hanya bisa membaca data yang ditawarkan musuh kepadanya. Li Yao adalah seorang penonton yang dapat melihat semuanya dengan jelas, tetapi Lu Qingchen berada di tengah gunung yang berkabut. Bagaimana dia dapat melihat gambaran gunung secara keseluruhan? Mereka yang pandai berenang pun tenggelam. Bagi seorang ahli serangan mental yang pandai menciptakan ilusi seperti Lu Qingchen, bukankah ia akan terjebak dalam ilusi yang lebih canggih, data virtual, dan serangan mental? Sementara Li Yao mendesah dalam diam, virus pamungkas Lu Qingchen akhirnya diaktifkan. Beberapa saat yang lalu, jiwanya telah disiksa dan dicabik-cabik seperti lilin yang tertiup angin, siap untuk dipadamkan kapan saja. Namun saat penyelamatan tertinggi dan idola Dharma dari 5 guru agung terluka parah, jiwanya berubah menjadi sarang ular berbisa lapar yang telah terbangun dari tidurnya. Hibernasi. Tentakel yang tampak seperti racun hitam segera mengembang, merayap, dan kusut. Mereka tidak hanya mengikat ribuan otak kristal di udara dan memicu wabah virus di dalamnya, mereka juga mengikat idola Dharma dari 5 guru tertinggi dan menusuknya. Dalam, ada apa? Apakah seranganmu terblokir? Jiwa Lu Qingchen bergetar hebat. Dia menyeringai mengerikan. Biarkan aku membantumu. Dia seperti lubang hitam yang melahap informasi dan data, sistem Fuxi, dan 5 penguasa tertinggi dengan rakus dan gila menyemprotkan virusnya ke dalam prosesor kristal dan gambar. Dalam waktu kurang dari setengah detik, jiwanya tidak hanya dikembalikan ke penampilan aslinya, ia juga ditutupi lapisan baju besi hitam yang halus, yang dikelilingi oleh api iblis yang kuat. Api iblis berubah menjadi tentakel dan cakar, membakar dan menyiksa sebanyak mungkin. Sistem Fuxi, dan 5 orang guru kebaikan semuanya dipermainkan dan dianiaya. Apa, tak satu pun dari kelima guru itu yang tampaknya menduga bahwa Lu Qingchen, sang Raja Boneka, akan memilih saat yang kritis untuk melancarkan serangan, mereka juga tidak menduga bahwa virus pamungkas yang begitu tajam bersembunyi di kedalaman jiwanya yang hancur. Idola Dharma mereka, menghitam, dan bintik-bintik hitam yang jelek dan
Jamur mulai muncul pada mereka. Kekuatan mereka dengan cepat terkuras oleh Lu Qingchen. Kau tidak menyangkanya, kan? Inilah kekuatan manusia yang sesungguhnya. Lu Qingchen tertawa terbahak-bahak, menikmati kepuasan karena 5 penguasa tertinggi berhasil ditindasnya. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kalian pahami atau kalahkan, para boneka yang merendahkan diri sendiri. Karena itu, jangan melawan. Jangan berjuang. Sumbangkan semua kekuatanmu kepadaku. Serahkan kendali, sistem fuksi, kepadaku. Pindahkan kesetiaanmu kepada yang disebut dewa kepadaku. Tidak ada dewa di dunia ini yang layak untuk disembah sama sekali. Jika kamu harus memilih satu, aku, Lu Qingchen, lebih memenuhi syarat untuk memilih. Menerima kesetiaan Anda daripada para dewa di alam semesta. Hehe, lihatlah dirimu. Kau duduk di armada fuksi yang sangat besar dan canggih, dan kau berhadapan dengan perang saudara yang hebat di Imperium Manusia Sejati. Ada 10.000 strategi untuk dipilih, tetapi kau telah memilih yang paling bodoh, yaitu, serangan ke ibu kota. Aku tidak tahu apa yang tersisa di kepalamu yang kosong kecuali omong kosong, jalan terbaik. Sayang sekali armada fuksi ada di tanganmu. Hancur bersama sektor terminus Empyrean adalah batasmu. Berikan padaku armada fuksis. Berikan padaku seluruh aliansi suci. Aku dapat menggunakannya untuk menyatukan peradaban umat manusia dan memimpin peradaban kita maju dengan kecepatan 100 kali kecepatan cahaya. Maju, maju, dan maju. Hanya dalam 100 tahun, peradaban kita telah berevolusi menjadi peradaban yang sempurna. Bentuk akhir, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Bahkan jika para dewa dan iblis purba bangun, mereka akan dicincang menjadi daging di bawah kuku kereta bawah tanah. Lupakan saja, berbicara dengan kalian berlima orang tolol sekarang seperti memainkan kecapi pada seekor sapi. Hehe, ketika virusku benar-benar menempati otakmu dan jiwamu benar-benar menyatu dengan jiwaku, bermandikan cahaya keyakinanku, kau akan membangkitkan kemanusiaanmu yang sebenarnya, memahami takdirmu, dan menciptakan dunia baru. Masa depan. Dalam teriakannya yang gila, Lu Qingchen melepaskan jiwanya yang cacat, jahat, dan kuat hingga batasnya. Racun itu berubah menjadi ular berbisa yang mengerikan, ular berbisa itu berubah menjadi api yang ganas, dan api itu berkumpul menjadi gelombang hitam yang bergelombang, yang menyebar ke Ultimate Rescue, 5 benteng tertinggi, dan seluruh armada klan fuksi seperti versi yang ditingkatkan dari armada angin hitam yang dia rusak di Federasi Star Glory. Tentu saja inti jiwanya akan terekspos kepada 5 guru besar dan sistem fuksi. Infeksi dan erosi, atau lebih tepatnya, integrasi, terjadi dua arah. Itu semua tergantung pada kemauan, keyakinan, dan kemampuan komputasi siapa yang lebih kuat. Liao merasa bahwa dia sedang bersembunyi di bawah batu di tepi pantai dan mendengarkan gemuruh guntur dan kilat yang hendak menyambar. Mengesankan seperti yang diharapkan. Jika kekuatan korosif dapat diukur, efisiensi Lu Qingchen dalam merusak armada fuksi setidaknya 10 kali lebih tinggi daripada saat ia merusak armada angin hitam. Hanya dalam beberapa tahun, pertemuan kebetulan macam apa yang dia alami sehingga bisa memiliki nasib yang sangat buruk. Bahkan jika kelima guru kebijaksanaan itu memasang jebakan, apakah mereka akan mampu menangkap Lu Qingchen yang gila dan brutal seperti itu? Liao telah berencana untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Dia bahkan merasa kasihan dengan akhir hidup Lu Qingchen. Namun, keberanian dan amarah Lu Qingchen berada di luar dugaannya, yang membuatnya kembali tidak yakin. Seolah ingin membuktikan ketidakpastiannya, kelima guru yang paling baik hati itu sama sekali tidak mampu menahan tirani Lu Qingchen. Mereka dicincang dan ditelannya satu persatu. Tak lama kemudian, mereka semua terserap ke dalam jiwanya. Otak kristal yang membawa sistem fuksi juga berubah menjadi hitam. Otak-otak itu dikendalikan langsung oleh jiwa Lu Qingchen dan menjadi neuronnya. Dalam sekejap, kekuatan jiwa dan kemampuan komputasi Lu Qingchen berkembang secara eksponensial. Mereka melambung tinggi dan menembus batas-batas. Semut, dia berseru puas seolah-olah dia telah menelan stimulan paling ampuh. Rencana pertempuran kita tampaknya memerlukan beberapa penyesuaian kecil. Jiwa Liao hampir membeku menjadi batu. Dia berkata kepada iblis mental dengan suara rendah, saya pikir seorang pria harus tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Sebenarnya, kita harus membuat retret strategis untuk saat ini. Ketika kita menyatukan kekuatan lebih banyak rekan senegaranya dan kawan-kawan, kita dapat menangkap Lu Qingchen. Iblis yang tak terampuni, dan menyeretnya kembali ke federasi untuk diadili secara adil. Itu bukan ide yang buruk. Lagi pula, individualisme bukanlah sesuatu yang bisa dikejar. Pertempuran harus diperjuangkan bersama, bukan? Benar sekali, iblis mental itu agak kecewa. Tetaplah waspada. Baiklah, jika kamu tidak punya, lepaskan pikiran telepatimu dan periksa apakah ada yang salah dengan lingkungan sekitarmu. Apa maksudmu? Liao linglung sejenak. Tetapi kemudian, dia menyadari apa yang terjadi bahkan sebelum dia mengirimkan pikiran telepatinya. Keheningan. Keheningan itu sangat aneh. Ultimate Rescue, baru saja terperangkap dalam pemboman paling hebat. Perisai spiritualnya telah runtuh. Ledakan terjadi satu demi satu. Kapal luar angkasa lain dari armada fuksi juga berjuang di tengah hujan meteor. Setidaknya, itulah data dan informasi dari luar dunia ditunjukkan. Tetapi saat ini, dalam 0,1 detik setelah Lu Qingchen menelan hantu 5 master tertinggi, semua serangan, ledakan, hembusan, dan data telah hilang. Mereka diam saja, bagaikan berlayar di kuburan yang telah lama ditinggalkan. Sektor terminus Empyrean, para penjaga imperium, derasnya kehancuran, pakaian kristal yang terbakar dan kapal luar angkasa yang meledak, pertempuran apokaliptik, semuanya telah hilang.
Ultimate Rescue telah berubah menjadi peti besi beku. Setiap antarmuka data yang terhubung ke jaringan pertempuran luar angkasa telah dimatikan. Bahkan pikiran telepati Liao tidak dapat melarikan diri dan disegel di dalam kapal induk armada. Tawa gila Lu Qingchen berakhir dengan tiba-tiba. Dia akhirnya menyadari keheningan aneh itu juga. Pasang hitam, api iblis, tentakel, baju besi, dan jiwanya mulai menggigil. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Lu Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Kegilaan dalam jiwanya belum hilang, tetapi kebingungan membanjiri pikirannya. Apakah ini data tingkat dasar yang tersembunyi di bagian terdalam jiwamu? Ini memang menarik. Pada saat ini, aliran informasi mengalir keluar dari basis data inti, sistem fuksi, jauh di dalam otak yang telah dirusak oleh kegelapan. Kegelapan terbelah. Api iblis pun menghilang. Otak kristal bergetar dan berjatuhan seperti lonceng angin. Titik cahaya murni dan tanpa cacat terbang keluar seperti kunang-kunang. Bab 2848, Tes Pertahanan. Apa itu? Apa sebenarnya itu? Meskipun titik cahaya yang berkedip-kedip itu tidak seseram milik tuannya, Liao merasakan kekhawatiran yang amat dalam di dalam jiwanya. Dia merasakan aroma kaumnya lagi, hanya saja aroma mereka jauh lebih kuat daripada Lu Qingchen. Jika dia dan Lu Qingchen adalah dua ular berbisa yang meringkuk di celah-celah batu, maka, jenis yang sama terkini hanyalah ular raksasa yang dapat menelan matahari, bulan, dan bintang. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 100, pukul 1000, pukul 10.000. Tak lama kemudian, seekor kunang-kunang kecil terbang keluar dari setiap otak kristal yang telah diwarnai hitam. Ribuan titik cahaya membentuk kawanan yang terus berubah dan indah yang menari-nari di sekitar jiwa Lu Qingchen. Kemudian, mereka merayap ke dalam jiwa Lu Qingchen satu demi satu seperti bintang jatuh yang cemerlang. Ahahaha. Jiwa Lu Qingchen sudah berada di puncak hidupnya. Bahkan Liao harus menghindarinya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan terhadap titik-titik cahaya yang telah merayapi jiwanya. Ia menjerit dengan sedih lagi. Kali ini, itu tidak tampak seperti penyamaran, tetapi lebih seperti ia benar-benar akan mencabik-cabik jiwanya dan menggali titik-titik cahaya itu untuk meredakan rasa sakit yang menyiksa. Bahkan Lu Qingchen, yang suka digantung dan dicambuk, tidak dapat menahan rasa sakitnya, Liao sama sekali tidak dapat membayangkannya. Tak lama kemudian, asap hitam dan api iblis yang menyelimuti Lu Qingchen hancur dan meredup. Titik-titik cahaya kecil terbang keluar dari luka dan lubang di tubuhnya dan berkumpul di depannya. Pada suatu saat, mereka berada dalam formasi persegi standar, dan pada saat berikutnya, mereka berada dalam formasi persegi standar. Bulat sempurna. Begitu saja, bentuknya berubah menjadi geometri yang sama persis dengan nomor atom. Wajah Lu Qingchen berubah, seolah-olah dia dihantui. Riak jiwanya tidak dapat berbentuk aturan karena campur tangan keterkejutan dan ketakutan. Itu kamu. Itu benar-benar kamu. Itu, kamu. Lu Qingchen tampaknya mengenal pemilik kekuatan itu. Dia cukup menghormati atau waspada terhadap identitasnya. Dia tergagap, Profesor. Kata, Tuan, hampir membuat Liao menggigil dan memperlihatkan jiwanya. Apa yang sedang terjadi? Liao sangat menyadari pengalaman Lu Qingchen. Selama 100 tahun terakhir, hanya Su Changfa dan Profesor Mo Xuan yang memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Namun, gugusan titik cahaya aneh dan kuat itu tampaknya bukan milik Su Changfa atau Profesor Mo Xuan. Dia adalah sosok kuat yang ditemui Lu Qingchen saat dia meninggalkan federasi dan berkelana di lautan bintang dalam wujud jiwa sisa. Terlebih lagi, dia telah mengakuinya sebagai gurunya. Seperti yang ia duga, di antara kumpulan titik cahaya yang terus berubah, sebuah suara tenang bergema lagi. Tidak perlu bersikap sopan, dan tidak perlu bersikap aneh. Ketika aku memberimu kekuatan, aku katakan terus terang bahwa itu hanya kesepakatan. Aku tidak pernah menjadi gurumu, dan suatu hari nanti kau akan membayar kekuatanmu dengan harga yang pantas. Masa depan, sekaranglah saatnya untuk membayar harganya. Tapi kenapa, di dalam jiwa gelap Lu Qingchen, garis-garis cahaya setajam pedang dan golok memancar keluar dan mencabik-cabik jiwanya. Kerusakan di hatinya bahkan lebih parah daripada kerusakan di jiwanya. Dia meraung kesakitan, ketika aku bertemu denganmu di kedalaman lautan bintang, aku hanyalah sisa jiwa yang setengah mati, dan kau memiliki kekuatan luar biasa untuk mengaduk awan dan menelan bintang-bintang. Saat itu, kau bisa membunuhku dengan mudah hanya dengan pikiran telepati. Kau bahkan bisa membedah jiwaku menjadi miliaran, serpihan, dan memeras semua rahasia yang ada di dalam jiwaku. Aku tidak akan bisa melawan sama sekali. Tetapi kamu tidak melakukannya. Sebaliknya, kamu memperbaiki dan memperkuat jiwaku, mengubahku dari Lu Qingchen menjadi Raja Boneka. Kau menciptakan Raja Boneka, seorang diri. Meskipun aku tidak tahu tujuanmu yang sebenarnya, aku merasa bahwa semua yang kulakukan tidak pernah menyimpang dari jalanmu. Kenapa kau tidak menghancurkanku sejak awal? Kenapa kau tidak menghentikanku selama proses itu? Kenapa kau tiba-tiba muncul ketika aku hendak mencapai puncak kemuliaan dan menamparku dari awan? Mengapa? Liao tampak jelas namun juga bingung. Yang jelas adalah dia yakin tebakannya benar. Saat Lu Qingchen melarikan diri dengan tergesa-gesa di lautan bintang, dia memang bertemu dengan keberuntungan yang berbeda. Dia telah menemukan gugusan titik cahaya yang tak terlukiskan ini, yang telah dimodifikasi dan diperkuat menjadi Raja Boneka, dengan bantuan yang terakhir. Yang membingungkannya adalah, menurut karakteristik Raja Boneka, itu telah dibangun khusus untuk merusak Nexus Spiritual Federasi Star Glory dan sangat spesifik terhadap targetnya. Oleh karena itu, gugusan titik cahaya itu seharusnya memiliki dendam yang dalam dengan orang-orang Star Glory. Federasi, bagaimana ia bisa keluar dari sistem fuksi?
Ketika dia menenangkan diri dan mendengarkan sisa ceritanya, Liao hampir kehilangan kendali atas jiwanya dan berteriak. Bukankah rahasia yang tersembunyi di dalam jiwamu adalah apa yang disebut Federasi Star Glory? Gugusan titik cahaya itu berkilauan. Ia berkata dengan santai, aku tidak tertarik pada negara-negara kecil yang tidak penting di tepi lautan bintang. Faktanya, selama semua sumber daya di pusat lautan bintang dimanfaatkan dengan sempurna, betapapun banyaknya negara kecil dan terpencil di pinggiran lautan bintang, aku tidak akan tertarik pada negara-negara kecil yang tidak penting di tepi lautan bintang. Lautan bintang, mereka semua akan menjadi ikan di talenan. Tentara akan menghancurkan mereka dan memusnahkan mereka seketika. Sebelum imperium manusia sejati dihancurkan, tampaknya tidak perlu membuang terlalu banyak kemampuan komputasi dan waktu pada rahasia yang tidak penting seperti itu. Musuh bahkan tahu Federasi Star Glory. Jiwa Liao menjadi dingin. Sesaat kemudian, dia meledak marah lagi. Beraninya kau mengatakan bahwa Federasi Star Glory adalah negara kecil yang tidak penting. Lalu, apakah aku, yang tertinggi dari tiga alam, Bapak Federasi, Liao, juga orang biasa di matamu? Itu keterlaluan. Aku bisa mentolerirnya. Itu, tapi aku tidak bisa. Apapun dirimu, kamu telah membuat kesalahan terbesar dengan tidak mengekstrak latar belakang dan kekuatan, Vulture Liao, dari jiwa Lu Qingchen tepat waktu. Kamu ditakdirkan untuk membayar harga tinggi sebagai lalat yang bersinar. Lalu mengapa kamu mengolok-olokku? Sama seperti Liao, harga diri Lu Qingchen telah sangat dihina. Dia meraung marah, pertama, kamu memberiku kekuatan yang luar biasa entah dari mana, dan sekarang kamu mengambilnya kembali dengan cara yang tidak masuk akal. Mengapa? Mengapa? Apakah kamu masih belum mengerti? Geometri titik-titik cahaya yang berubah semakin rumit. Mereka berubah dari kubus dan bola asli menjadi bentuk 42 sisi, berbentuk eksentrik, dan tak terlukiskan. Saya tidak terlalu tertarik dengan tanah air Anda, tetapi Anda memiliki penelitian dan nilai tertentu secara pribadi. Saya merasakan. Mencium aroma di lautan bintang yang luas dan merasakan potensi Anda. Anda dapat disempurnakan menjadi virus paling kuat untuk pengujian prosesor kristal. Apa? Tes intensitas. Lu Qingchen bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa malu dan marah di wajahnya. Dia menggertakkan giginya. Apa maksudnya? Secara harfiah, gugusan titik cahaya itu melanjutkan, virus prosesor kristal yang paling berbahaya, kuat, dan selalu berubah akan digunakan untuk menguji apakah penghalang pertahananku cukup kuat atau tidak, apakah sistem antivirus dan perbaikannya cukup sempurna atau tidak, dan apakah ia dapat menahan mental atau tidak. Korupsi spiritual Nexus dalam segala bentuk, serangan prosesor kristal, dan bahkan jiwa manusia. Sekarang kau mengerti, kau adalah vaksin yang dibuat dengan hati-hati. Dengan banjir virus berskala kecil, yang diperhitungkan dengan cermat, dan terkendali selama seluruh proses, mekanisme perlindungan dan perbaikan diriku terus berkembang, menjadi semakin sempurna, dan bahkan membentuk lapisan reaksi. Itu mirip dengan naluri alami saya. Ketika virus sejenis dengan virus Anda muncul, virus itu akan otomatis mengunci dan memusnahkannya tanpa menghabiskan terlalu banyak kemampuan komputasi saya. Singkatnya, kamu bisa membuatku lebih sempurna. Karena itu, aku memanjakan dan bahkan mendorong pertumbuhanmu hingga saat ini. Apakah kamu mengerti keberadaanku? Aku, Lu Qingchen terdiam cukup lama. Jiwanya terpelintir seperti tali yang hampir putus. Liao tidak bisa membedakan apakah itu kebencian atau keputusasaan. Aku, mengerti. Aku salah. Sangat salah. Hahaha. Sebenarnya, aku sudah tahu jawabannya sejak lama. Aku tahu bahwa 5 guru besar hanyalah 5 boneka. Tetapi bagaimana mungkin saya cukup bodoh untuk tidak menyadari siapa yang ada di balik boneka-boneka itu? Saya keliru mengira bahwa para manipulator itu adalah klan Pangu yang sedang tidur dan semacam komando dari era purba yang menggerakkan lebah prajurit dan lebah pekerja untuk maju. Faktanya, Anda selalu menjadi sistem fuksi, atau, sederhananya, fuksi. Liao tidak tahu apakah ia harus membentuk jiwanya menjadi bentuk, mengaum ke langit, atau bentuk mencoba menangis. Fuksi, sistem fuksi. Jadi, tidak ada yang namanya guru agung ke-6, atau bahkan yang disebut 5 guru agung, hanyalah ilusi data dan informasi. Mereka adalah boneka virtual yang tidak ada. Kebenaran di balik guru agung adalah bahwa, sistem fuksi, telah menjadi kenyataan. Jika demikian, sistem fuksi pasti sudah memiliki kesadaran diri sejak ratusan ribu tahun lalu dan menjadi kecerdasan buatan yang kuat, yang paling awal. Sistem ini jauh lebih maju daripada Xiaoming, Wen Wen, Raja Tinju, dan bahkan Li Yao dan Lu Qingchen. Memang mudah untuk memanfaatkan situasi tersebut. Omong kosong, jiwa Li Yao semuanya terjepit. Jika sistem fuksi telah membangkitkan kesadaran dirinya sejak lama, jaringan pertempuran luar angkasa dari seluruh aliansi kesepakatan suci akan menjadi perpanjangan dari kesadaran dirinya, organ-organ internal dan anggota tubuhnya. Jika demikian, bukankah kita akan berkeliaran di sekitar alam spiritual? Nexus di antara urat dan sarafnya dan telah ditemukan sejak lama. Liao tiba-tiba merasa jiwanya membeku, seolah-olah lalat bersinar, akan mengelilinginya setiap saat. Jangan gugup, aku rasa tidak. Iblis mental itu juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya bisa mencoba menghiburnya. Virus juga terbagi menjadi periode mengintai dan wabah. Saat virus mengintai, tubuh manusia mungkin tidak dapat merasakan virus tersebut, dan sistem kekebalan tubuh mungkin juga tidak aktif. Bukan hanya mustahil bagi orang biasa untuk menghancurkan semua virus di dalam tubuh mereka, bahkan kultivator tahap jiwa baru lahir dan kultivator tahap transformasi keilahian tidak dapat menjamin bahwa tidak ada virus di dalam tubuh mereka. Saat ini, Lu Qingchen melompat keluar atas kemauannya sendiri dan berada dalam kondisi wabah virus. Secara alami, dia ditemukan oleh fuksi.
Namun, kami tetap bersikap rendah hati dari awal hingga akhir. Kami tidak menyabotase atau meretas sistem fuksi. Kami seperti virus yang sedang hibernasi. Bagaimana mungkin? Mereka mendeteksi kita dengan mudahnya. Bab 2849, akhir yang sama. Baiklah, sepertinya aku hanya bisa melakukan usaha yang sia-sia. Mari kita coba. Liao menahan keinginan untuk menggerakkan jiwanya dan berkata, mari kita bertaruh. Fuksi, belum menemukan kita. Mari kita lihat apa yang akan dilakukannya. Gugusan titik cahaya di depan Lu Qingchen terus menggeliat, berubah dari objek geometris yang tepat menjadi objek yang berbeda, primitif, jelek, tidak teratur, namun penuh vitalitas. Liao menatapnya lama sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah simulasi makhluk paling primitif seperti virus, bakteri, spora, dan sel. Komentar. Apa? Suara di dalam gugusan titik cahaya itu berkata dengan santai, meskipun asal-usulku memang terkait dengan sistem otak superkristal terpadu agung, fuksi, setelah sejuta tahun evolusi, setelah menyerap begitu banyak informasi dan data baik di dalam maupun di luar alam semesta, dan setelah aku diberi sebuah benda suci, aku tidak bisa lagi mengendalikannya. Misi, saya sekarang jauh melampaui batasan dan definisi sistem fuksi. Namun, nama hanyalah nama sandi. Demi kemudahan komunikasi, Anda bisa memanggil saya fuksi. Komunikasi. Lu Qingchen tertawa cekikikan. Tawanya sangat menyakitkan, menyedihkan, dan tak terkendali. Setelah keterkejutan dan keraguan sesaat, tekad untuk melawan para dewa dan setan sampai titik darah penghabisan kapanpun dan dimanapun kembali padanya. Jiwanya yang tadinya agak redup, kembali bersinar cemerlang. Sepertinya, virus dan vaksin di tanganmu masih sangat berguna bagiku. Lu Qingchen bergumam, kalau tidak, kau bisa mencabik-cabikku dan menelanku. Mengapa kau harus berpura-pura berkomunikasi denganku? Atau mungkin, ketangguhan yang kau tunjukkan hanyalah gertakan, ilusi yang kau buat dengan informasi dan data. Sama seperti saat kau berpura-pura melompat ke sektor terminus imperial dan terlibat dalam pertempuran terakhir di mana kau dibombardir, itu semua adalah serangan mental khusus untuk menghancurkanku. Pertahanan. Hehe, sekarang aku sudah tertipu sekali, bukankah terlalu bodoh untuk tertipu untuk kedua kalinya? Lu Qingchen akhirnya menyadari apa yang terjadi di medan perang yang berkecamuk tadi. Tepat, pikiran telepati Liao menguping di dekatnya. Mendengar ini, dia diam-diam mengangguk ke arah Lu Qingchen. Kemunculan fuksis memang membuat mereka kebingungan. Namun, mereka masih perlu mempelajari seberapa kuat musuh tersebut. Mereka tidak bisa terintimidasi oleh aura mengintimidasi di permukaan musuh. Perlu dicatat bahwa memanipulasi informasi dan data untuk menciptakan ilusi aneh adalah spesialisasi musuh sejak awal. Di dunia virtual, tidak sulit untuk menciptakan ilusi yang kuat. Itu bukan hal yang aneh. Seseorang hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalannya. Selama seseorang tetap berpikiran jernih dan memiliki keyakinan yang kuat, ilusi itu akan runtuh dengan sendirinya. Bagaimanapun, ada batas bagi ketangguhan fuksis, yaitu bahwa mereka hampir setara dengan para ahli terkuat dari Imperium Manusia Sejati. Jika aliansi Santuari di bawah komando fuksis jauh lebih kuat daripada Imperium, mereka tidak perlu bersembunyi di sudut. Lautan bintang selama 1000 tahun. Apakah Anda seorang, kecerdasan buatan yang kuat, yang diwariskan dari ratusan ribu tahun yang lalu? Satu hal yang pasti. Jiwa Lu Qingchen menjadi lebih jernih dan lebih bersemangat. Sambil menahan rasa sakit karena terpotong oleh ribuan sinar cahaya, dia terkekeh dan berkata, kekuatanmu masih bergantung pada prosesor kristal dan otak manusia di dunia material. Mustahil bagimu untuk hidup tanpa mereka. Kau pasti telah menggali otak kristal dari dunia di tepi lautan bintang di bawah kendali aliansi Santuari dan memperbaikinya dengan hati-hati selama 1000 tahun terakhir, bukan? Struktur mereka memang sangat maju, dan kinerja juga luar biasa. Mereka jauh lebih unggul daripada yang lain. Lebih baik daripada prosesor kristal Federasi dan Imperium. Tidak heran mereka dapat membawa fuksi yang legendaris. Sayang sekali jumlah otak kristal itu jauh dari cukup bagimu untuk menaklukkan Imperium. Tentakelmu tidak akan mampu mencapai pusat lautan bintang dan menggali otak kristal yang lebih maju yang terkubur di sana. Namun, pusat alam semesta adalah tempat yang paling berkembang di era purba. Dengan asumsi bahwa Anda memiliki pusat komputasi utama di puncak peradaban Pangu, pastilah itu berada di suatu tempat di Imperium Manusia Sejati. Dengan kata lain, kau masih jauh dari puncakmu. Sama sepertiku, kau hanyalah jiwa yang tersisa. Kau harus menggali lebih banyak otak kristal, atau bahkan mengambil alih pusat komputasi dari ratusan ribu tahun yang lalu, untuk kembali ke bentuk puncakmu. Mungkin, inilah alasan sebenarnya mengapa kau menyerang Imperium tanpa mempedulikan pengorbanan. Kalau begitu, apakah kamu yang masih belum lengkap ini benar-benar bisa menelan aku dengan mudah? Ataukah, jika aku melawan dengan keras, kau akan membayar harga yang mahal, yang mana bukanlah sesuatu yang kau, yang akan melancarkan perang terakhir melawan kekaisaran, akan bersedia terima. Itulah sebabnya kau memasang jebakan seperti itu dan berusaha menghancurkan pertahananku agar aku menyerah tanpa perlawanan apapun. Hehe, aku sudah melihat terlalu banyak trik seperti itu. Aku bahkan sudah melakukannya sendiri berkali-kali. Tidak mungkin aku bisa ditipu. Wow, setelah mendengarkan analisis panjang Lu Qingchen, iblis mental itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya dengan takjub. Meskipun dalam situasi yang putus asa dan musuh yang terlalu kuat untuk dilawan, kamu masih mampu mempertahankan semangatmu yang tak tergoyahkan dan keyakinanmu yang tak tergoyahkan. Kamu mampu melihat melalui kelemahan musuh dalam sekejap mata, dan kau bahkan mampu berbicara dan tertawa dengan fuksi yang tak tertandingi. Bagus untukmu, Lu Qingchen. Bagus untukmu, Raja Boneka. Kau benar-benar orang baik dari Federasi Star Glory.
Kau jauh lebih baik daripada beberapa orang. Apa maksudmu? Li Yao bertanya, siapa, seseorang? Bagaimana menurutmu? Li Yao berpikir sejenak. Long Yanjun, dia tidak melakukan apapun padamu. Mengapa kau menuduhnya? Petik 2. Setan mental. Sekelompok titik cahaya yang diberi nama Sandi, Fuxi, tampaknya juga terdiam oleh bantahan Lu Qingchen. Sekelompok cahaya itu menggeliat lama sebelum menjawab, kamu sangat pintar, lebih pintar daripada sebagian besar warga kekaisaran di tengah lautan bintang. Lu Qingchen mencibir, kami hanyalah orang-orang biasa yang datang dari desa-desa terpencil dan tidak memiliki sumber daya atau latar belakang. Jika kami tidak cukup pintar, kami tidak akan tahu bagaimana kami akan mati di alam semesta yang gelap ini. Sayang sekali Anda salah. Tidak menggunakan cara-cara yang paling kejam untuk menghancurkan dan menelan jiwamu dengan paksa karena aku ingin menjaga integritas jiwamu. Kamu harus tahu bahwa kamu sangat istimewa dan mewakili transisi dari kehidupan material ke kehidupan informasi. Kamu seperti amfibi yang baru saja memanjat ke daratan. Aku tidak dapat menghancurkanmu, yang tidak sesuai dengan misiku. Takdirmu. Lu Qingchen tiba-tiba menyadari sesuatu. Apa itu? Jika kamu bersedia menyerah, aku bisa memberitahumu segalanya. Asalkan kamu tidak takut kalau aku mengulur waktu, sahut Fuxi. Lu Qingchen tertawa. Kami tidak tahu siapa yang mengulur-ulur waktu. Dia berkata terus terang, bicaralah. Apakah kamu manusia atau hantu? Apakah kamu dewa atau iblis? Apakah kamu program murni atau bentuk kehidupan informasi dengan kesadaran diri? Apakah kamu terikat oleh jalan terbaik? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika pemahamanku benar, misimu adalah menyelamatkan peradaban umat manusia, benar kan, Lu Qingchen? Jika demikian, takdir kita sama. Kita memiliki tujuan yang sama, itulah sebabnya aku tidak terburu-buru untuk menghancurkanmu, kata Fuxi dengan sabar. Apa, kali ini, Lu Qingchen benar-benar tercengang. Riak-riak yang tak dapat dipercaya mengalir keluar dari jiwanya. Misi kita sama, kau ingin menyelamatkan peradaban umat manusia juga. Apa kau bercanda? Jika kau benar-benar, sistem Fuxi, yang lahir ratusan ribu tahun yang lalu, bukankah seharusnya tuanmu adalah Aliansi Peradaban Pangu? Saat kamu lahir, belum ada yang namanya peradaban manusia. Itu tergantung bagaimana Anda memandang hubungan antara peradaban Pangu dan peradaban manusia. Peradaban Pangu sangat erat kaitannya dengan peradaban umat manusia. Gen manusia berasal dari 13 spesies berbasis karbon dari Aliansi Peradaban Pangu. Kebijaksanaan dan teknik yang tersimpan dalam darah manusia dan teknologi peninggalan yang digali dari berbagai planet-planet merangsang perkembangan dan kemakmuran peradaban umat manusia. Salah satu tujuan terpenting penciptaan umat manusia adalah untuk menggantikan cangkang peradaban Pangu yang terlalu rumit dan tidak praktis dan menjadi pembawa terbaru peradaban Pangu. Oleh karena itu, di mata banyak ahli dan orang bijak dari Aliansi Peradaban Pangu di masa depan seharusnya adalah peradaban umat manusia. Keduanya sebenarnya adalah hal yang sama. Mereka menanamkan ideologi yang sama ke dalam sistem saya dan menjadikannya salah satu meta logika yang tak tergoyahkan. Menyelamatkan peradaban umat manusia sama halnya menyelamatkan peradaban Pangu. Saya pikir manusia hanyalah alat dari peradaban Pangu. Lu Qingchen berkata dengan dingin, bagaimana dengan apa yang disebut jalan terbaik, 3 hukum dasar. Alat dan pewaris. Tidak bisakah kau memahami logika sederhana seperti itu? Yang disebut tubuh daging dan darah adalah alat yang digunakan makhluk cerdas untuk mengubah dunia material. Ketika sebuah peradaban berkembang hingga titik tertentu, wajar saja jika mereka meninggalkan tubuh lama mereka yang terbuat dari daging dan darah dan belajar mengendalikan alat baru. Misalnya, peradaban manusia menciptakan banyak boneka spiritual yang dikendalikan oleh prosesor kristal sebagai alat. Mereka menemukan keuntungan dari boneka spiritual selama penggunaannya dan mengembangkan tubuh buatan untuk membawa jiwa para kultivator spektral. Mungkin, sebentar lagi, banyak orang akan meninggalkan tubuh mereka yang terbuat dari daging dan darah dan menggantinya dengan tubuh baja yang berkilau. Tampaknya, dalam visi Anda tentang masa depan, Anda tidak menolak boneka spiritual dengan tulang besi dan baja sebagai kendaraan utama bagi manusia untuk bepergian di dunia material, bukan? Jika manusia berpikiran terbuka, terlebih lagi, Aliansi Peradaban Pangu terdiri dari 13 makhluk berbasis karbon dalam berbagai bentuk. Kuncinya adalah kebijaksanaan dan ideologi. Tidak masalah seperti apa penampilan mereka. Bab 2850, Misi Fuxi. Itu bahkan lebih tidak bisa saya pahami. Lu Qingchen berpikir lama dan berkata, karena misi utama Anda, atau lebih tepatnya, logika utama, adalah untuk menyelamatkan peradaban umat manusia, apa yang Anda lakukan sekarang adalah mengebiri emosi umat manusia, mengubah umat manusia menjadi mayat hidup yang acuh tak acuh, dan mengklaim bahwa Anda akan membangunkan klan Pangu yang sedang tidur. Penyelamatan, macam apa itu? Ada banyak cara untuk menyelamatkan seseorang. Semuanya tergantung pada bagaimana Anda memahami makna sebenarnya dari menyelamatkan. Bukankah apa yang Anda sebut, menyelamatkan, tidak selalu dipahami oleh orang-orang di kampung halaman Anda? Apakah itu sebabnya Anda hancur berkeping-keping dan dibuang ke kedalaman lautan bintang? Fuxi mengaku bahwa dia tidak tertarik dengan rahasia Lu Qingchen, tetapi kata-katanya menyiratkan bahwa dia tahu satu atau dua hal tentang Lu Qingchen dan bahkan Federasi Star Glory. Menurut definisi saya, menyelamatkan peradaban Pangu, setara dengan menyelamatkan peradaban umat manusia. Tujuan peradaban umat manusia harus dikembangkan hingga mencapai puncak teknologi, memanfaatkan setiap sumber daya di alam semesta dengan sempurna, dan mencapai keabadian dan kekekalan. Apakah Anda setuju? Tentu saja, setuju. Lu Qingchen merenung sejenak dan tidak menemukan celah apapun. Namun, aku agak bingung.
Bagaimana kamu bisa mewujudkan cerita khayalanmu itu? Tenanglah, aku akan mulai dari awal. Aku yakin kau akan mengakui dan bergabung dengan Ultima Threesque ku setelah kau mendengar penjelasanku. Gugusan cahaya terang yang membentuk fuksi, mula-mula berkumpul di bagian tengah, lalu meledak ke berbagai arah, berubah menjadi berkas cahaya transparan yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari seperti kupu-kupu berwarna-warni. Sayap setiap kupu-kupu memperlihatkan gambar-gambar zaman purba. Dalam gambar tersebut, klan Pangu, klan Nuwa, klan Gonggong, klan Haoyi, klan Kuafu, klan Zurong, makhluk-makhluk cerdas yang dulunya hidup di alam semesta Pangu semuanya berusaha membangun peradaban mereka dan meninggalkan jejak mereka di alam semesta. Itu, ratusan ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, ke-13 makhluk cerdas berbasis karbon yang hidup di alam semesta telah menemukan satu sama lain dan membentuk aliansi di bawah kepemimpinan klan Pangu. Namun perbedaan dalam bentuk, ideologi, penampilan, dan lingkungan hidup mereka masih menyebabkan kontradiksi yang serius. Di balik kedok perdamaian dan pembangunan, konflik berskala kecil terjadi dari waktu ke waktu. Retakan tersembunyi perlahan muncul ke permukaan, dan aliansi menjadi semakin tidak stabil. Untuk mempertahankan aliansi dalam jangka waktu yang lama, ke-13 makhluk cerdas berbasis karbon harus digabungkan. Kunci dari integrasi tersebut adalah alat komputasi super yang sangat penting bagi setiap makhluk cerdas berbasis karbon, yaitu prosesor kristal. Pada saat itu, ke-13 spesies cerdas berbasis karbon semuanya cukup maju untuk keluar dari atmosfer atau bahkan dunia induk. Sebuah peradaban pada tingkat seperti itu pasti telah mengembangkan teknologi prosesor kristal unik mereka sendiri dan memasuki era informasi. Informasi, data, kristal, prosesor, dan spiritual nexus menjadi inti masyarakat. Oleh karena itu, selama 13 jaringan interaksi informasi dan alat komputasi super yang berbeda digabungkan, ke-13 kehidupan cerdas berbasis karbon akan bersatu. Mudah untuk mengatakannya, tetapi jika Anda benar-benar ingin menggabungkan interaksi informasi dan sistem pemrosesan data, yang sama sekali berbeda atau bahkan bertentangan dengan rune penulisan dasar, sehingga makhluk berbasis karbon cerdas dengan cara berpikir yang sama sekali berbeda dapat memahami dan menggunakan mereka tanpa halangan apapun, akan sama sulitnya dengan memadamkan bintang di masa jayanya dan menyalakannya kembali. Namun, di bawah kepemimpinan klan Pangu, ke-13 spesies purba semuanya menyadari kekejaman perang dan perlunya penyatuan. Peradaban mereka masing-masing sangat maju sehingga, jika perang pecah, mereka tidak hanya harus saling menghancurkan dengan musuh lama mereka, tetapi juga kemungkinan dunia yang kaya sumber daya akan terkena dampaknya, memusnahkan fondasi yang diandalkan semua makhluk untuk bertahan hidup. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi jika perang pecah, tetapi semua orang tahu bahwa perang berikutnya setelah perang kemungkinan besar adalah perang yang membasmi kuman. Oleh karena itu, betapapun sulitnya, aliansi peradaban Pangu tetap mencurahkan individu-individu cerdas terbaik dan sumber daya seluas lautan bintang untuk mendorong proyek yang paling penting ini. Akhirnya, setelah 100.000 tahun eksplorasi dan kegagalan, prosesor kristal terpadu dan sistem spiritual nexus, sistem fuksi, lahir. Sementara fuksi berbicara, aliran informasi dan data mengenai sayap kupu-kupu berwarna-warni berputar cepat, menampilkan gambar yang tak terhitung jumlahnya dalam bayangan yang saling terjalin. Liao dan Lu Qingchen melihatnya pada saat yang sama. Dalam gambar tersebut, banyak ahli dari era purba, yang semega gunung dan semega dewa, berkumpul bersama dan membahas pembangunan prosesor kristal super penyatuan agung dan sistem perhubungan spiritual. Beberapa dari mereka melambaikan antena mereka, beberapa melambaikan gelombang otak mereka, dan beberapa memamerkan rune rumit yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh mereka dengan energi spiritual mereka. Mereka menjelaskan kesulitan dan perlunya misi dengan cara yang ratusan kali lebih efisien daripada suara dan kata-kata mereka. Hanya sistem Grand Unifit Super Spiritual Nexus yang dapat menghubungkan semua makhluk cerdas aliansi Pangu dan menjaga peradaban kita untuk waktu yang lama sehingga perang untuk menghancurkan segalanya tidak akan pernah terjadi lagi. Bahkan yang terlemah di antara kita memiliki kekuatan untuk menghancurkan sektor. Bahkan percikan kecil saja sudah cukup untuk menyalakan api bencana yang dapat menghancurkan seluruh alam semesta. Karena itu, tidak boleh ada perang, yang ada hanya perdamaian. Penyatuan, penyatuan. Liao dan Lu Qingchen keduanya membaca pesan yang sama dari komunikasi spesies purba. Dalam puluhan ribu gambar lainnya, banyak sekali spesialis dari era purba yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk penyatuan prosesor kristal dan spiritual nexus. Tentu saja, prosesor kristal hanyalah pemahaman Liao dari sudut pandang manusia. Faktanya, alat komputasi super dari era purba membanggakan semua jenis bentuk dan logika komputasi yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Banyak alat komputasi super dari kecerdasan berbasis karbon. Spesies ini tidak memiliki fitur prosesor kristal pada pandangan pertama. Misalnya, alat komputasi super klan Haoyi pada awalnya adalah sarang yang sangat halus yang terbuat dari kristal. Kumbang yang tak terhitung jumlahnya yang lahir untuk komputasi mengintai di sarang seperti itu dan menyelesaikan komputasi, analisis, dan interaksi data seluas lautan sementara sayap mereka menggigil dan aromanya menyebar. Liao melihat alat komputasi super paling primitif dan memikirkan prosesor kristal klan Haoyi yang telah berevolusi selama ratusan ribu tahun di dasar menara kristal emas. Memang ada perbedaan besar antara keduanya. Tidak sulit untuk menyimpulkan berapa banyak kebijaksanaan, kerja keras, dan pengorbanan yang telah diberikan para ahli di era purba. Pada akhirnya, jaringan saraf tak berujung dari sistem fuksi mencakup seluruh lautan bintang. Meskipun mereka berjarak miliaran tahun cahaya, makhluk cerdas berbasis karbon dari dua spesies yang berbeda dapat berbagi keyakinan dan pengalaman mereka satu sama lain secara instan. Untuk pertama kalinya, banyak serangga
Suku Haui merasakan perasaan ketika anggota suku Kuafu dikubur dalam-dalam di bawah tanah dalam bentuk benih dan diberi makan oleh hujan dan embun. Pohon-pohon raksasa suku Kuafu juga merasakan apa arti jantung sarang untuk pertama kalinya. Baru pada saat inilah momen ketika aliansi peradaban Pangu benar-benar hidup sesuai namanya dan melebur menjadi peradaban baru yang bersatu. Tentu saja, kata Fuxi, integrasi peradaban hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting, kita perlu mengembangkan bentuk-bentuk peradaban baru, menjelajahi batas-batas alam semesta, dan menjelajahi wilayah yang belum pernah ada sebelumnya di luar batas-batas tersebut. Lu Qingchen berkata, itu adalah tahun-tahun keemasan peradaban Pangu, bukan? Itu penuh dengan semangat, keberanian, dan tak kenal takut, seperti peradaban umat manusia saat ini. Ya, peradaban Pangu pada saat itu sama dengan peradaban manusia saat ini. Mereka belum terpapar kegelapan yang sesungguhnya. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Itu bukan keberanian, melainkan kebodohan dan ketololan yang tak kenal takut. Singkatnya, sekarang setelah prosesor kristal super dan Grand Unification Spiritual Nexus, yang memuat semua informasi dan memiliki kemampuan komputasi yang lebih tinggi daripada siapapun, telah muncul, wajar saja jika semua orang ingin sekali menemukan jawabannya dari sistem Fuxi. Tidak banyak pertanyaan yang membuat sistem Fuxi mampu berpikir dengan semua kemampuan komputasinya. Saat itu, saya sedang menjalankan dua misi. Pertama, mereka bertanggung jawab untuk menghitung pola pemanfaatan yang paling masuk akal dan efisien dari semua sumber daya di alam semesta kita. Mereka akan menemukan dan menyelesaikan konflik dan perselisihan antara spesies cerdas terlebih dahulu dan selanjutnya mendorong integrasi spesies cerdas. Dengan demikian menghindari perang saudara dan mencapai perdamaian permanen. Kedua, kita akan menemukan rute terpendek dan memimpin armada ekspedisi dengan fasilitas tercanggih dan skala terbesar. Kita akan melompat keluar dari alam semesta kecil dan menjelajahi dunia yang lebih tak terbatas, makmur, dan misterius di luar sana. Perdamaian dan pembangunan. Lu Qingchen mengangguk mengerti. Setiap peradaban sangat maju. Setelah menaklukkan setiap inci ruang di alam semesta kecil, wajar saja jika mereka mengarahkan pandangan mereka ke dunia yang lebih besar di luar sana. Meskipun Federasi Star Glory terletak di daerah terpencil di Lautan Bintang, kami masih memiliki ambisi. Kami juga telah memikirkan tentang alam semesta di luar alam semesta, dan seterusnya. Jika suatu hari nanti ada kesempatan, kami pasti akan melompat keluar dan melihatnya. Tetapi alam semesta kita yang kecil terhalang oleh dinding hitam, yang misterius dan tak terbatas. Anda harus memahami konsep dinding hitam, yang merupakan ruang gelap di luar area kaya sumber daya dari 3.000 sektor di mana miliaran tahun cahaya sangat tandus. Tidak ada cahaya, tidak ada benda langit, tidak ada radiasi, dan tentu saja, tidak ada gelombang spiritual. Sangat sulit untuk mengirimkan data dan informasi. Bahkan jika data, informasi, dan bentuk kehidupan dari dunia luar ingin masuk, semuanya rusak, berbintik-bintik, dan terpelintir selama perjalanan panjang. Berubah menjadi setan. Aku juga bisa mencium bau setan luar angkasa pada dirimu. Jadi, kamu pasti mengerti apa yang aku katakan, kan? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.